Terus, nah kalau itu membuat kita nggak nyaman, gimana ya itu kalau kita merasanya nggak sulit keluar nih ya, sulit keluar dari masalah ini sekarang. Nah, stres dan COVID-19. Apa sih yang menyebabkan stres ya? Begitu dibilang COVID, ada corona tuh, masih di Wuhan waktu itu, belum nyampe di Indonesia. Awalnya kan kita senang-senang aja, maksudnya ya udah nggak usah beli masker gitu. Terus awalnya itu diinfokan oleh pemerintah bahwa masker itu hanya untuk orang sakit. Tapi sekarang sehat dan sakit kudu pakai gitu. Kenapa? Karena lonjakan COVID itu sendiri meningkat saat ini gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sekolah kan ditutup ya, seperti ini banyak apa namanya pemberitahuan sekolah ditutup, kerja dari rumah ya, work from home, restoran-restoran gini ditutup, sebagian pekerja akhirnya dirumahkan, seperti tadi ada yang bilang gaji dipotong gitu kan karena sebagian jam kerjanya dikurangin ya, akhirnya jadi di rumah aja bareng sama anak. Ada kalau sekarang ini ada yang flu kita udah takut kan? Nah, itu juga kayak saya, aduh flu nih, langsung buru-buru minum obat. Kalau dulu mungkin flu biasa aja gitu kan ya. Nah, sekarang menjadi berbeda sekali. Terus penerbangan nih ditutup pada sekarang yang biasanya flight mungkin ke Medan bisa 5 kali sehari penerbangan Garuda. Sekarang nggak bisa lagi, paling cuma 2 kali penerbangannya pagi dan sore gitu. Nah, penyebaran virus inilah yang menyebabkan kita menjadi stres. Kenapa kok jadi sampai mengancam? Karena ada angka kematian yang meningkat. Tiap hari kita mendengar berita kematian. Apalagi di awal-awal. Berita-berita hoax itu banyak banget muncul. Berita hoaxnya yang akhirnya membuat kita makin ketakutan. Kenapa? Karena berita-berita ini membuat kita semakin tegang gitu. Berita-beritanya kenapa kok bisa bikin tegang sih? Karena pada saat diinfokan banyak informasi yang salah, yang keliru, yang hoax. Nah, kayak kematian, kayak misalnya orang meninggal karena sakit jantung, dibilangnya COVID. Padahal sakit jantung gitu loh. Karena dia meninggal jatuh mendadak gitu, udah COVID, COVID, COVID. Nah, gitu. Terus muncul stigma kalau meninggal karena COVID dikuburnya kayak gitu, nggak boleh didatangin, nggak boleh didoain, nggak boleh ini, nggak boleh itu bikin kita cemas. Jangan-jangan nanti gue mati kayak gitu. Nah itu bisa bikin kita cemas juga. Terus selain itu juga yang bikin kita cemas apalagi kita harus dirumahkan gitu kan. Uang kita jadi berkurang pastinya. Sebagian yang tadinya mungkin dapat THR-nya full jadi dapat 50% atau bahkan ada yang nggak dapat THR. Ya, ada yang mungkin dirumahkan tapi ada sebagian besar banyak yang akhirnya di PHK. Akhirnya banyak yang akhirnya dirumahkan tuh. Begitu dirumahkan, nggak ada lagi panggil-panggilan berikutnya. Nah, itu juga menyebabkan kita menjadi cemas ya. Nah, 4 karakteristik stres saat pandemi ini. Ada yang unpredictable, tidak diprediksi. Ya, apa yang tidak bisa diprediksi? Kayak jam kerjanya kita, keuangan, tiba-tiba dapat transferan udah dikurangin aja, tiba-tiba dapat pengumumannya, dapat listnya udah dikurangin aja uangnya kan gitu. Nah, itu jadinya memang situasi pandemi ini menyebabkan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Dan kita juga nggak bisa memprediksi saya sehat apa enggak sih, saya tertular apa enggak sih, kita nggak bisa prediksi. Dan yang kedua, uncontrollable. Kita nggak bisa kontrol kondisi ini. Kita nggak bisa bilang, gue nggak mau lewat situ supaya gue nggak kena virusnya gitu. Nggak bisa. Atau bilang, ya di situ ada virus, di sini nggak. Kita nggak bisa tahu. Karena penyebarannya kita nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba udah nyampe aja pada orang itu. Kita nggak pernah bisa tahu juga ketularannya dari siapa ya gitu. Karena saya juga ada dokter yang saya layani yang dia karena positif COVID. Terus dia sampai cemasnya gimana? Saat di WA temennya, kamu kenanya di mana? Ya dia nggak bisa jawab. Itu tambah bikin dia cemas. Kalau gue tahu mbak, gue akan kena COVID di situ. Gue nggak ke situ lah mbak. Bodoh banget gue dokter, gue kena gitu kan sebenarnya gitu. Nah, karena kita nggak bisa kontrol virusnya. Inilah yang menyebabkan kita stres gitu. Dan social treat kita dibatasi kan, kayak ke pasar dibatasin, ibu-ibu nggak bisa ngerumpi lagi di pasar, nggak bisa nawar lama-lama lagi di pasar. Kayak saya pertama-tama buru-buru ke pasar, pulang dari pasar kudu mandi. Biasanya ibu-ibu habis dari pasar nggak langsung mandi, rapiin dulu semuanya, siamin segala macem, beresin, baru mandi. Sekarang nggak, kudu mandi, gitu ya. Terus apalagi kita ada yang namanya kayak kita ada batas kayak pakai masker, gerakan pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker kita akan dikenai sanksi gitu. Nah kalau orang-orang nggak biasa pakai kan ngakbat mereka tuh.
Kayak saya kalau ke pasar tuh, kalau pedagang saya bilang, "Bang, pakai masker dong." "Ngap, Bu. Ibu aja nggak ngerasain ngap," katanya. Ngap juga sih di awal-awal ya, tapi lama-lama memang kita menyesuaikan diri gitu. Nah, tapi untuk sebagian orang yang nggak bisa di-treat seperti itu akan sulit dilakukannya. Termasuk social distancing, itu juga jadi sebabnya kita menjadi stres juga. Kayak saya senangnya ketemu orang, tiba-tiba diam-diam baik di rumah, itu bawaannya jenuh banget gitu. Akhirnya cari ide gimana supaya nggak diam-diam baik di rumah, ya kayak gini, cari solusi gitu ya, kayak ngajar, bikin webinar, bikin Zoom, ketemu reunian dengan teman-teman gitu, supaya nggak diam-diam baik di rumah. Nah, nge-Zoom dengan family, nah itu juga supaya kita nggak terkungkung sebenarnya dengan situasi yang social threat-nya ini. Terus time pressure-nya juga, kita nggak pernah tahu kapan COVID selesai. Ini yang menyebabkan kita juga stres. Sampai kapan ya? Sekarang mungkin sudah dirumahkan atau gaji dipotong. Sampai kapan? Cicilan jalan loh, gitu kan ya? Nah, cicilan jalan, si debt collector hubungin terus, debt collector bilang, gue nggak kerja lagi, ada COVID. Ya derita lo, mungkin begitu ya, dihubungin aja terus, dia WA aja terus. Nah, di WA, di telepon, dan segala macam. Cicilan jalan, penghasilan kurang. Tambah bikin kita menjadi kena pressure. Jadi itulah yang menyebabkan kita stres. Nah, ini ciri karakter stresnya kita saat sekarang ini. Nah, stres pada tubuh manusia seperti apa? Stres itu apa sih? Reaksi tubuh terhadap setiap perubahan yang membutuhkan penyesuaian atau respon. Jadi, stres itu muncul. Stres itu muncul apa? Karena kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisinya, dengan situasi yang ada. Kita bisa stres karena kita tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri dengan si beban yang ada. Kayak pertama kali dikasih tahu bahwa ada COVID di Indonesia, sudah banyak korbannya, sekitar 30-an awal, itu kami itu tenaga kesehatan paniknya minta ampun di tingkat puskesmas. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Sampai akhirnya cemasnya kami mulai menurun. Itu kenapa? Ada satu pasien yang ternyata dia adalah PDP di rumah sakit tertentu, datang berobat ke puskesmas, dia nggak kasih tahu kami kalau dia adalah PDP, tiba-tiba datang informasi dari dinas kesehatan bahwa nama si ini positif COVID, dan kami telusuri bahwa dia berobat ke puskesmas kami. Dan semua yang ditemui itu adalah ada dokter, ada juga perawat, ada juga tenaga analis yang ngambil darah anaknya saat itu, dan juga ada juga si security, ada juga pendaftaran yang saat itu berpapasan dan sempat melakukan kontak, dia nggak positif. Nah, akhirnya kami menyadari ternyata kalau kita pakai APD lengkap, kita nggak kena ya. Nah, dan ketika kita pakai APD yang lengkap, terus kita nggak rajin cuci tangan, dan kita melakukan pola hidup sehat, ternyata kita nggak kena ya. Nah, akhirnya kami mulai menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Tapi kalau kami nggak berhasil melakukan itu, maka akan semakin cemas gitu. Nah, ini jadi stres itu adalah reaksi tubuh kita ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri terhadap respon atau stimulus pada yang ada saat itu. Nah, stres bersifat subjektif. Nah, ada eustress versus toxic stress ya. Bahwa stres bersifat subjektif itu gini. Stres di salah satu orang, di si A dengan si B belum tentu sama. Ada orang yang takut kucing. Ada kalau saya ngelihat orang tuh bisa sampai lompat-lompat kalau melihat kucing. Lihat kucing ada sampai naik-naik meja begitu melihat kucing. Tapi saya enggak gitu loh. Nah, itu yang menunjukkan bahwa stres itu bersifat subjektif. Stres di saya belum tentu stres pada orang lain. Kalau saya nggak punya uang, saya biasa aja karena ya udah tinggal cari pinjaman. Tapi untuk sebagian orang ada yang tidak bisa seperti itu. Ini kenapa ya ada garis-garis ini ya? Tolong jangan main-main dengan slide-nya supaya tidak muncul dengan ininya ya. Oke. Nah, jadi setiap stres itu yang dirasakan seseorang berbeda-beda. Mungkin Mas Fatoni kalau misalnya ngalamin stres, dia akan stres kalau misalnya pacarnya nggak ngubungin dia. Nah, buat orang lain, ya udah, gue nggak apa-apa nggak dihubungin orang itu, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi sebagian orang berbeda-beda
responnya terhadap stres itu ya. Nah, stres yang baik disebut eustress. Stres yang negatif disebut distress. Kenapa kok bisa disebut stres kok baik sih gitu ya? Kalau stres ya negatif, enggak semua stres itu negatif. Ada yang positifnya. Yang positifnya gimana? Meningkatkan kewaspadaan. Kayak sekarang ada pandemi buat kita. Kita jadi waspada. Dokter, tenaga kesehatan pakai APD lengkap semuanya. Enggak, pokoknya APD itu udah harga mati buat kita. Nah, teman-teman juga lebih waspada lagi. Mulai bawa hand sanitizer kemana-mana. Waktu itu Pak Mul ketemu dengan saya di kampus. Dia keluarin tuh, Pak Mul keluarin ini hand sanitizer. Ini kemana-mana saya bawa Bu hand sanitizer ini. Ya dikit-dikit saya semprot aja gitu. Nah, itu adalah bentuk kewaspadaan. Dan stres itu juga melahirkan sebuah tantangan buat kita. Gimana supaya saya nggak kena? Gimana supaya saya bisa menyesuaikan diri? Tantangan jadi ada. Misalnya apa? Ya saya harus menyesuaikan diri. Saya harus terbiasa dengan masker. Saya harus terbiasa dengan hand sanitizer. Saya harus terbiasa dengan makanan sehat. Saya akan terbiasa untuk tidur cepat. Dulu mungkin ada yang susah tidur. Nah, tapi saya berusaha untuk tidur cepat misalnya. Dan menjadi motivasi kita untuk mempertahankan kondisi fisik kita. Kayak sekarang, bagaimana supaya saya bisa bertahan sehat. Kita berusaha untuk membuat tubuh kita sehat dan bugar gitu ya. Terus tenaga tambahan untuk menyelesaikan deadline kita. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman ada kan the power of kepepet, kayak ngerjain tugas tuh besok mau dikumpulin, akhirnya kok bisa ya kerja selesai ya, padahal tugasnya udah dikasih dari bulan lalu ya. Tapi kenapa kok pada saat the power of kepepet itu terjadi, kok langsung cepet? Karena memang stres yang positif itu membuat kita menjadi semangat, energi kita difokuskan untuk kita fokus pada tugas-tugas kita dan bisa mengerjakannya dengan cepat. The power of kepepet seperti itu, ya. Nah, itu stres yang positif. Nah, tapi ada yang toxic stress, di mana saat kita menghadapi stres permasalahan itu kita nggak bisa atasi, berlarut-larut, bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita nggak bisa keluar dari masalah itu sendiri. Sehingga itu adalah menyebabkan menjadi toxic stress. Menyebabkan itu sama dengan distress. Stres yang berpengaruh atau berdampak menjadi negatif. Gitu. Nah, tanda-tanda umum stres seperti apa? Biasanya pada tubuh kita sakit kepala, ketegangan, nyeri otot. Kadang-kadang nih ya, orang lain yang positif COVID, tiba-tiba kita sakit tenggorokan. Nah, kenapa kok bisa sih? Karena pada saat informasi-informasi itu kita masukkan dalam otak kita, dalam brain kita, kita fokus pada informasi itu, otak kita dipaksakan ngotot pada satu masalah itu. Sehingga masalah-masalah yang lain atau hiburan atau aspek-aspek yang lain menjadi tidak kita pikirkan karena otak kita difokuskan ke sana. Itulah yang menyebabkan kita stres. Makanya bisa tenggorokannya sakit, kok lama-lama punggungnya sakit ya, kok nyeri dada ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa fatigue juga, dorongan seks berubah, masalah pencernaan, gangguan tidur juga bisa. Ini tanda-tanda pada tubuh. Nah, kalau ini ada pada teman-teman semua yang hadir hari ini, maka ketahuilah bahwa ini adalah salah satu dari gejala-gejala stres itu sendiri. Kita juga menjadi cemas, bolak-balik cuci tangan, bolak-balik perhatikan sesuatu, bolak-balik mencek yang lainnya, bisa seperti itu. Dan konsentrasi terganggu, banyak nih yang konsentrasi terganggu, terus kewaspadaan dan kewaspadaan juga bisa terjadi banyak, kita menjadi semakin was-was dan lain sebagainya. Bisa terjadi. Dan mudah marah, ini juga termasuk nih makin sensitif kita jadi orang, dikit-dikit sensitif ya, itu bisa terjadi. Nah, kalau makin sensitif apa yang terjadi? Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, terus orang salah dikit kita yang marah, itu bisa terjadi. Depresi ya, perubahan pada makanan, amarah. Perubahan pada makanan ini banyak hal, bisa makan melulu, bisa nggak makan-makan, ini bisa. Bisa kalau stres ada yang sebagian orang makan melulu, ada yang nggak mau makan, nggak nafsu makan. Dan ada yang marah-marah, ini pada perilaku nih. Penyalahgunaan zat dan alkohol itu banyak, merokok berlebihan, menarik diri, malas bergerak nih, banyak nih yang akhirnya mager gitu ya, mager, ini banyak banget nih di sini. Mager itu nggak cuma pada saat stresnya, tapi tambah stres malah tambah mager lagi. Nah, ini perilaku yang sering muncul juga pada orang-orang stres ya. Terus, nah di masa pandemi ini yang terjadi lagi adalah bahwa terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga.
Ya, 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan atau seksual ya. Mayoritas berasal dari pasangan intim nih. Kekerasan meningkat selama masa darurat termasuk saat pandemi sekarang ini. Di Cina, di Inggris, Amerika Serikat dan negara lain melaporkan peningkatan kasus KDRT sejak pandemi COVID-19 dan jumlah kasus KDRT di Xinhua, Provinsi Hubei meningkat 3 kali lipat pada periode 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini. Jadi selain tadi tanda-tanda fisik dari reaksi tubuh kita, perilaku dan kognitifnya kita, ternyata muncul juga pada kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya terjadi pada pasangan intim, pasangan suami istri seperti itu. Nah, kenapa sih kok jadi banyak KDRT gitu ya? Karena menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Biasanya kan kalau berantem waktu masa lagi kerja, kalau habis berantem langsung si ayah pergi kemana, si ibu pergi kemana, gitu kan ya kerja gitu. Jadi kan atau misalnya ayah kerja, ibu di rumah. Jadi waktu ketemunya nggak terus-terusan lagi berantem, nggak terus gitu-gitan lagi. Nanti begitu pulang kerja, mungkin suasana hatinya sudah berbeda sehingga KDRT itu berkurang pada saat normal. Tapi begitu di rumah aja 4L, lo lagi gitu kan ya. Akhirnya terjadilah banyak KDRT. Lebih banyak waktu dalam area terbatas seperti di rumah aja, area keluarga bertambah, stres keluarga bertambah, balik lagi kayak tadi ada yang diputus kerja, ada gaji dipotong seperti itu, ada yang kayak misalnya kalau mereka yang pekerja harian, ada yang nggak bisa melakukan tugasnya seperti biasa, sehingga penghasilan berkurang. Nah, tuntutan di rumah tangga banyak. Nah, itu juga yang melahirkan namanya stres di keluarga. Akses ke lembaga bantuan jadi lebih sulit. Kenapa? Karena kayak misalnya KP2, TP2A itu tutup gitu, tutup atau tidak buka untuk di jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu. Dan awal-awal kita belum terbiasa dengan sistem online. Nah, sehingga itu juga menyulitkan perempuan-perempuan untuk melapor atau korban KDRT itu sendiri. Bentuk layanan yang berubah tadi ya, dari tadinya kita offline, ketemu, langsung ngobrol dengan psikolog, kalau ada masuk ke lembaga perlindungan itu, ada psikolognya, ada konselornya. Nah, sekarang dirubah menjadi online. Nah, itu juga menyulitkan. Terbatasnya kontak dengan keluarga, teman yang dapat memberi dukungan. Kalau dulu bisa langsung misalnya kabur ke rumah mama, sekarang mungkin ada sebagian tempat, misalnya waktu itu sempat di lockdown, kayak misalnya karena PSBB yang kemarin ya, kalau sekarang kan udah PSBB transisi, sudah mulai agak longgar. Tapi pas lagi PSBB banget itu kan banyak yang nggak bisa masuk gitu loh. Kayak teman saya tinggal di tempat militer itu sempat keluar 1 kali, nggak bisa balik lagi gitu loh. Nggak bisa balik karena udah sempat keluar, dia sebenarnya dia ada pengen dibeli sesuatu, pas begitu mau balik lagi nggak dikasih sama si area tempat dia tinggal itu, kayak apa ya, mes kayak kesatuan gitu, dia tinggal di dalam kesatuan seperti itu. Nah, karena kurangnya seperti itu, bayangkan kalau misalnya adalah sebuah komplek, ditutup aksesnya, terus sudah KDRT, mau kabur nggak bisa. Nah, akhirnya dukungan keluarga menjadi sedikit. Itu juga menyebabkan KDRT di lingkungan keluarga. Nah, dampak stres bagi kesehatan apa aja? Dampaknya ini menyebabkan menghambatnya terbentuk jaringan saraf baru di otak kita. Teman-teman mungkin sudah belajar bahwa di psikologi umum kita pernah mempelajari, sebagian yang mahasiswa dari Unindra, sebagian mempelajari tentang pembentukan saraf-saraf di otak gitu ya. Nah, kalau kita sering stres, jadi terhambat terbentuknya jaringan saraf baru di hipokampus ya, ini terjadinya. Kenapa? Karena efek dari stres tadi, yang tadinya jaringan-jaringan seperti ini bisa menjalar kemana-mana gitu, karena anxiety, karena kita cemas, jaringannya itu menjadi mengkerut atau sulit untuk berkembang ya. Terus mendorong munculnya memori negatif di otak kita. Jadi ada tempatnya, kayak misalnya kalau di flash disk kita simpan misalnya satu folder. Folder tentang cemas misalnya. Begitu ngalamin masalah lagi, kita mau nyimpan lagi cemas ya di folder kita, kan langsung dikasih tahu sama si filenya kan, you already have file cemas misalnya, apakah mau di skip atau mau di replace gitu kan ya. Nah, sama di otak kita juga kayak gitu, mau di replace
cenderung sulit kalau di-replace di otak, yang ada ditambahkan, ditambahkan filenya. Jadi ada cemas 1, ada cemas 2 bisa seperti itu. Beda dengan komputer, di-replace atau di-skip seperti itu. Nah, kalau di otak kita justru ditambahkan, add some more gitu. Terus pro-inflammatory stress response juga terjadi, predisposisi depresi juga bisa terjadi. Nah, yang terjadi seperti apa nih? Anxiety depression, ada sakit kepala, headache, nerve problem nih pada jaringan saraf kita, ada asam lambung meningkat, high blood sugar, nah, gula kita meningkat, high blood, jadi ya, tensi kita naik, jantung kita berdebar-debar, weaken immune system, imun kita menjadi berkurang, seperti itu. Jadi ini dampaknya pada fisik kita gitu, secara fisik. Kortisol, efek dari apa? Kortisol. Jadi kalau kita stres itu, hormon kortisol kita meningkat. Nah, kortisol itulah yang menyebabkan area-area ini terjadi. Nih, kayak misalnya jantung berdebar, imun kita turun, itu karena kortisolnya berlebihan gitu. Maka bisa kalau kita lagi stres tuh kok gitu, bersendawa, itu karena kortisolnya, hormon kortisolnya lagi meningkat gitu. Nah, gimana sih kondisi jaringan saraf kita kalau stres? Kalau normalnya jaringan sarafnya banyak nih, kayak gini-gini ya. Kalau kayak gini mengkerut. Makanya ini yang terjadi yang di sini tadi, menghambat terbentuknya jaringan saraf baru. Karena akhirnya dia mengkerut kayak gini. Padahal otak yang normal itu kan sarafnya makin banyak nih, makin sering dipakai maka jaringan-jaringan sarafnya kemana-mana. Ini bisa kemana-mana. Kalau pada bayi kan sarafnya cuma sedikit-sedikit titiknya ya. Nah, makin banyak dia bergerak, makin jalan, makin ngerangkak, segala macam, mulai ngomong, jaringan sarafnya menjadi menyebar seperti ini. Tapi, begitu dia stres, mengkerut tuh. Lihat nih, taringnya lebar kan seperti ini, ujung-ujung menyempit seperti ini. Ini efek dari stres pada jaringan saraf kita. Di otak gimana? Kayak gini nih. Kalau orang yang nggak stres, banyak kuning-kuningnya ya, banyakan kuning-kuningnya. Ini otak yang sehat nih ya. Tapi kalau kita depresi kayak gini, yang ijo-ijo ini nih, yang disebabkan kortisol itu makin melebar kemana-mana. Dan makanya nggak bisa mikir pada saat stres, karena kenapa ini? Cairan ini menjadi menyempit, mengurang nih. Makanya nggak bisa mikir tuh. Makin lemot, makin tell me, makin mager. Nah, ini disebabkan di sini nih, di otak kita. Gitu. Nah, kalau kita stres kan banyak yang marah-marah ya. Nah, amarah itu mengganggu efisiensi pompa jantung hingga menyebabkan iskemik pada otot jantung ini ya. Jadi pompa jantung kita menjadi tidak efisien ya. Terus mahasiswa yang memiliki skor tinggi, hortilitas tinggi saat masa kuliah memiliki risiko 7 kali lebih tinggi untuk meninggalnya sebelum di usia 50 tahun dibandingkan dengan mereka yang skornya rendah. Jadi ini ada dilakukan kayak skor tes untuk melakukan yang namanya pengukuran stres gitu ya. Kalau skornya itu tinggi, biasanya resiko meninggalnya lebih cepat. Nah, hati-hati ya, jangan sering-sering stres. Resiko meninggalnya cepat banget. 7 kali lebih tinggi meninggalnya di usia 50 tahun tuh. Jadi makin banyak stres, makin banyak marah-marah, umurnya makin cepat pendek gitu. Kenapa? Balik lagi tadi, jaringan saraf-sarafnya makin sempit, makin mengkerut. Ya itu, makanya lebih cepat meninggal. Kalau orang sehat kan sarafnya banyak menyebar kemana-mana. Nah, orang ini stres, menyempit sarafnya otomatis untuk berproduksinya. Otak kita menjadi semakin sempit. Nah, ini, maka kita jangan marah-marah ya. Yang udah belajar hari ini, stop marah-marah. Terus, mereka yang digolongkan sebagai pemarah memiliki risiko 3 kali lebih tinggi untuk meninggal akibat serangan jantung dibandingkan dengan mereka yang memiliki emosi yang lebih stabil. Jadi orang yang sering marah-marah, resiko meninggalnya dengan sakit jantung itu tinggi banget. Jadi salah satu penyumbang sakit jantung adalah emosi yang tidak stabil, marah-marahnya gitu. Bukan cuma rokok gitu. Rokok betul menyebabkan salah satu penyebab dari kematian pada orang sakit jantung ya. Tetapi amarah, kondisi emosi yang tidak stabil, kondisi psikologis yang tidak stabil juga salah satu penyebab tambahan lagi untuk seorang cepat meninggal ya. Amarah meningkatkan resiko serangan jantung 2 kali lebih tinggi pada mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi kalau udah ada riwayat jantung, misalnya nih, dia bukan pemarah, tapi dia punya jantung yang genetik, misalnya gangguan organik gitu, ada gangguan yang terjadi pada jantungnya. Nah, kalau dia sering marah, ternyata risiko serangan jantung kedua kalinya lebih
tinggi nih. Dan resiko tersebut tetap tinggi 2 jam setelah emosi orang tersebut kembali normal. Jadi dari tadinya marah-marah, terus tiba-tiba sudah mulai stabil, 2 jam berikutnya lagi ada kemungkinan nih, setelah orang itu terbunuh, orang itu masih ada kemungkinan dia untuk resiko serangan keduanya masih akan muncul. Maka jangan marah-marah ya, mulai kalem, mulai banyak-banyak senyum, mulai banyak tebar-tebar senyum nih. Kalau marah-marah nanti kayak gini, ya, resiko meninggalnya cepat. Apalagi yang tadi skornya tinggi, sampai skornya tinggi yang di hostil itu, di sini, hostilitas ini, kalau skornya tinggi, di bawah 50 tahun udah meninggal, ya. Wow, serem ya. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka marah-marah. Kalau orang suka marah-marah, kitanya juga nggak nyaman ya. Nah, orang mungkin banyak yang ngedoain juga yang negatif ya. Ya, dampak stres pada organ tubuh seperti apa? Meneruskan pertahanan tubuh dengan demikian akan mempercepat penyebaran sel kanker bagi para penderitanya. Nah ini, sistem imun kita menurun, maka penyakit-penyakit akan cepat bersarang di tubuh kita. Contohnya apa? Sel kanker bagi penderitanya. Jadi kalau orangnya sudah kena misalnya seperti udah terdiagnos bahwa dia sakit jantung, ada kanker, ada diabetes, ada misalnya kayak hipertensi dan segala macam. Nah, kalau udah ada riwayat itu, kalau dia masih sering stres, maka akan semakin mempercepat penyebarannya gitu, termasuk pada sel kanker ya. Eksabersasi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah jantung nih ya. Jadi akan semakin mempercepat penyumbatan pembuluh darah dan itu mengarah ke jantung. Karena apa? Kalau darah kita mengental, semakin mengental darah kita, maka jantung kita makin susah bekerjanya. Susah bekerjanya, ketika susah kerjanya, maka terjadilah serangan pada jantung kita sendiri. Karena jantung kita bisa bekerja karena adanya darah yang bisa dipompa, bisa bekerja ya. Dan mempercepat onset penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2. Jadi gula darahnya semakin cepat meningkat pada termasuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya. Mencetuskan dan memperburuk serangan asma nih. Nah, jadi kalau dari riwayat asma, mulai kelola stresnya juga karena asmanya, sesaknya bisa akan cepat meningkat. Mengakibatkan gangguan tukak lambung dan sistem pencernaan lainnya seperti asam lambung, sakit ma. Kalau teman-teman misalnya ngalamin kok sakit ma sampai sebulan apa 2 minggu minum obat nggak berkurang dan nggak bisa teratasi, malah makin sakit lagi atau mungkin efeknya nggak ada sama sekali obatnya, biasanya itu karena pikiran yang tidak beres, biasanya karena mengalami stres. Begitu di terapi sama psikolog atau diberikan obat sama dokter psikiater, biasanya itu langsung turun tuh asam lambungnya ya. Mencetuskan peradangan usus besar. Nah, ini juga termasuk otak sendiri mengalami kerusakan termasuk penurunan volume hipokampus nih. Jadi mengalami kerusakan tadi ya pada otaknya, tubuh lebih mudah terserang infeksi virus. Nah, makanya di era pandemi ini dikatakan jangan stres. Tetap bahagia, tetap banyak senyum, tetap lakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kalau tubuh kita banyak-banyak stres, infeksi virusnya cepat nyerang kita. Tadinya tubuh kita udah makan makanan yang sehat, tapi begitu kita stres, cepat banget kena infeksinya. Gitu. Terus, pada psikologisnya apa? Bisa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Apa itu Post Traumatic Stress Disorder? Masalahnya sudah selesai, tapi stresnya masih ada sampai sekarang. Contoh misalnya, pernah dimaki-maki temen atau dilabrak, sampai sekarang masih ketakutan. Nah, itu PTSD namanya. Gitu. Pernah dimarahin sama dosen A, nggak taunya pas ketemu dia lagi di kelas, sampai sekarang ketakutan lihat dosennya. Itu PTSD. Ya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi stresnya itu muncul setelah kejadiannya berlangsung, gitu ya. Depresi bisa, kecemasan, insomnia, gangguan konsentrasi. Nah, prevalensi terjadi tekanan psikologis sangat tinggi pada mereka yang telah memiliki gangguan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita pernah mengalami stres, kita sering mengalami stres, kita akan semakin cepat mengalami stres atau akan semakin reaksi stres akan semakin meningkat pada kita. Kenapa? Karena ada resikonya. Jadi prevalensi terjadi tekanan psikologis sangat tinggi pada orang-orang yang sudah punya riwayat.
Atau misalnya kalau sakit fisik, misalnya kalau dia punya riwayat jantung, ketika ada misalnya imunnya kurang, maka prevalensi untuk meningkatkan sakit jantung itu juga menjadi tinggi. Sama dengan psikologis juga seperti itu. Gimana ngatasin stres selama pandemi? Apa yang bisa kita lakukan supaya nggak stres? Padahal nih sudah dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli nih kita masuk bulan kelima kita di masa-masa karantina ini. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, coba sekarang lihat nih. Kalau teman-teman lihat gambar ini, apa sih yang pertama dilihat? Coba saya mau tanya nih. Lihat dulu ya gambarnya ya. Lihat gambarnya. Nanti kasih respon di chat. Apa yang dilihat pertama kali pada gambar ini? Ya, coba di-type di komennya. Apa yang pertama kali dilihat pada gambar ini? Apa ya yang pertama kali dilihat pada gambar ini? Saya mau lihat di chat. Ada yang bilang harimau, Bu. Ada yang bilang monyet. Ada yang bilang pohon, ya. Ada daun yang gugur. Ada pohon, ada harimau, ada pohon, harimau, pohon, monyet, gorigala sama harimau. Ada anjing lagi ya. Pohon, ada pohon, terus pohon. Gambar pohon, singa, Bu. Ada gambar 2 hewan, harimau dan monyet. Pohon dan burung, gorila. Ikan. Wah, ada yang ikan. Ini baru satu yang menyebutkan ikan ya. Ada pohon, banyak kan pohon, serigala ya gitu, monyet gitu ya. Nah, ini ada yang menyebutkan ikan. Nah, itu kan cara kita memandang ya. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap gambar yang tadi. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Orang boleh ngelihat berbeda-beda. Oh iya nih ikan ya, wow, imajinasinya kuat banget gitu ya. Ini lihat ini ikan gitu ya. Yang lain nggak ada yang lihat ikan loh. Tadi cuma satu orang loh yang lihat ikan, luar biasa dia. Nah, gimana nih supaya kita nggak stres di masa pandemi ini? Ini pohon dan batangnya sebenarnya. Tapi kok bisa responnya berbeda-beda? Nah, sama di masa pandemi juga sama. Masalahnya adalah pandemi COVID-19. Tapi responnya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang ubah cara pandang Anda, respon Anda akan berubah. Jadi kalau cara pandang kita ubah, respon kita juga akan berubah. Jika Anda berubah, hidup Anda akan berubah juga. Jadi ketika kita melihat pandemi ini, yuk cara pandang kita tentang pandemi ini kita rubah dulu. Betul ini satu ancaman, tapi bisa diatasi. Dengan apa? Yuk gunakan masker. Yuk physical distancing. Yuk rajin-rajin cuci tangan. Yuk mulai jaga tubuh kita. Yuk mulai istirahat yang cukup. Kalau kita melakukan sebenarnya respon kita positif ya, maka hidup kita juga akan berubah. Tapi ada sebagian orang yang nggak mau pakai masker. Ya. Padahal gubernur kita ya sudah bagi-bagi masker ke seluruh warga DKI. Udah bagi masker tuh. Tapi ada juga orang yang nggak mau pakai masker. Sampai ada perdanya, 250.000. Ada juga yang mau pakai masker. Ada juga yang pakai masker tutup di sini doang. Ya, yang penting nyantol. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi cara pandang kita dengan respon kita akan berubah kalau kita mau ngelihat pandemi COVID-19 ini seperti apa. Nah, kita fokus pada 3 hal atau berhenti pada fokus pada 3 hal. Kita lihat 3 halnya apa aja. Fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Itu yang pertama harus kita pahami. Pandemi kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa kita hentikan, nggak bisa bilang lu nggak lewat gua, lu nggak boleh lewat sini, nggak bisa. Tetapi fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita kendalikan? Ya hand sanitizer-nya kita bawa kemana-mana, ya cuci tangan. Nah itu, berhenti fokus pada hal yang di luar kendalinya kita. Virus itu akan datang, akan ada. Bahkan sebelum virus COVID, virus yang lain juga sudah ada. Virus HIV, TB, segala macam ada. Virus, bakteri, dan lain-lain ada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah saat ini fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Yang lain di luar kita, nggak usah kita pusingin. Kok banyak Bu orang yang pakai masker Bu? Kok ini Bu, orang lalu lalang macet Bu, ini Bu. Nggak usah pusing dengan itu. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Bayangkan kalau semua orang fokus pada dirinya sendiri, mengendalikan diri sendiri. Apa yang terjadi? Selesaikan problemnya. Kita nggak kabur-kaburan kemana-mana, nggak ada jalan-jalan, kita stay at home, kita gunakan masker, kita keluar seperlunya. Kalau semua orang sadar dengan hal itu,
maka akan lebih mudah untuk pemerintahan kita. Nah, yuk kita nggak usah urusin dulu orang lain, kita kendalikan dulu yang ada pada diri kita sendiri. Kalau bisa kita ingatkan, bagus. Tapi kalau kita nggak bisa ingatkan, nggak apa-apa. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri dulu. Nah, hal-hal yang dapat kita kendalikan itu sebenarnya ada paling dalam dari diri kita. Hal-hal yang dapat kita kendalikan ini yang berpengaruh pada hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi dapat dipengaruhi. Nah, misalnya nih, kita sudah mengendalikan diri kita, tetapi kita melihat ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu bisa mempengaruhi kita. Kayak tadi orang nggak pakai masker, kita uring-uringan. Kok macet ya, orang ini PSBB kok nggak matuhin ya? Nah, kan bisa mempengaruhi emosi kita kan? Tuh, udah buang, hilangkan ya. Hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan tidak dapat dipengaruhi. Nah, ini makin banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan dan tidak dapat dipengaruhi. Banyak banget. Tetapi ada unit yang paling kecil yang harus kita fokuskan. Hal-hal yang dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Adalah siapa lagi? Keluarga kita. Yuk kita kendalikan. Kita pengaruhi dulu keluarga kita. Kita kendalikan dulu unit yang paling kecil ini. Supaya setiap keluarga berlomba-lomba melakukannya. Kalau setiap keluarga berlomba-lomba melakukannya, maka kita bisa lebih nyaman. Contoh misalnya, saya kerja di fasilitas kesehatan. Suami saya juga bekerja di fasilitas kesehatan. Maka kalau kami pulang adalah yang kami lakukan, kami berusaha mengendalikan diri kami, karena kami punya bayi-bayi di rumah. Karena kami punya bayi-bayi di rumah, maka yang perlu benar-benar kami lakukan adalah bagaimana supaya virus ini tidak tertular pada anak kami. Oleh karena itu, yang penting kami lakukan begitu nyampe rumah adalah ya mandi, gitu. Mandi segera, enggak ada kerjaan lain yang kami lakukan selain kami mandi nyampe rumah. Segala barang-barang yang kami bawa dari kantor, taruh di satu tempat dan tidak boleh disentuh oleh anak-anak atau anggota rumah lainnya. Kalau kita mau ngambil ada perlu di situ, itu kita disinfektan dulu baru kita pakai. Dan anak-anak akhirnya paham. Kalau saya bilang anak saya yang 2,5 tahun tuh, abang jangan ke sini. Ini belum dibersihkan. Akhirnya sekarang dia mulai terpengaruh. Apakah ini sudah dibersihin? Dia akan nanya. Kalau misalnya dia ngeliat handphone, nih handphonenya sudah dibersihin apa belum? Belum. Don't touch. Dia akan pegang. Gitu. Nah, itu yang hal-hal yang bisa kita kendalikan dari unit yang paling kecil ini. Dari unit yang paling kecil ini tentunya akan berdampak besar kalau kita semua bergotong royong melakukannya. So, ayo kita mulai mengendalikan diri kita, ya. Salah satu penyebab kecemasan adalah terlalu banyak fokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Itu yang paling tinggi menyebabkan kita kecemas. Kita urusin orang lain, tapi diri kita nggak kita urusin. Kayak ibaratnya apa ya disebutkan kalau misalnya ibaratnya nih tai mata yang kecil nggak kelihatan, padahal gajah di luar itu bisa kelihatan gitu ya, gitu. Nah, ini kita jarang memikirkan aspek apa yang ada dalam diri kita. Nah, kita ngurusin orang lain. Nah, sekarang sebelum kita ngurusin orang lain, urusin dulu diri kita, kendalikan diri kita. Supaya kecemasan kita berkurang. Ya. Dan hal-hal apa saja yang ada di bawah kendali kita? Perilaku kita, sikap kita, keputusan kita, perasaan kita, pikiran kita. Inilah yang bisa kita kendalikan. Perilakunya kita. Contoh misalnya di pandemi ini, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, terus mulai untuk tidur cepat, terus mulai makan makanan yang sehat. Keputusan kita, misalnya ada teman yang ngajak ulang tahun, ya nggak usah pergi, gitu loh. Ada yang pesta, gue transfer aja ya, misalnya kayak gitu. Ada hal-hal yang lainnya. Maka dengan begitu, perilaku kita, sikap kita, keputusan kita, perasaan kita, pikiran kita bisa dikendalikan, gitu. Nah, ini nih yang bisa kita rubah nih, menjaga kesehatan diri kita, berolahraga, istirahat cukup, melakukan hobi di rumah. Misalnya ada yang mulai nyulam, ada yang mulai bikin masakan, bertukang. Yuk lakukan gitu. Supaya kita bisa melihat karya kita nanti gara-gara pandemi ini, kita bisa melakukan itu gitu. Nah, mendengarkan musik yang disenangi, beribadah, menyaring informasi yang diperlukan ini penting sekali. Berbicara dengan orang orang lain yang positif ya, jangan yang orang-orang yang menambahkan
unsur-unsur cemasnya kita. Menghubungi keluarga, mungkin kita Pak D kita, Pak Le kita, encangnya, babe siapa aja yang dulu kita udah jarang komunikasi dengan orang itu, ternyata dengan pandemi ini kita punya banyak waktu di rumah, yuk coba hubungin orang-orang itu. Saya akhirnya belajar gini, di masa pandemi ini saya bisa bikin desain flyer, bikin e-sertifikat, terus kirim WhatsApp dengan cepat, kayak misalnya peserta itu saya kirimin by system. Saya akhirnya belajar, kenapa? Mau nggak mau saya harus cepat melakukan suatu tugas-tugas ini. Saya arrange semuanya gitu. Saya akhirnya belajar public speaking-nya di media seperti ini gitu. Dulu saya nggak nyaman kalau misalnya saya nggak liatin muka orang untuk saya jadi narasumber gitu. Tapi sekarang akhirnya terbiasa. Saya selalu berpikir aja gini, walaupun saya share slide, pasti orang-orang itu juga ngelototin saya gitu. Saya pikir aja di situ gitu. Akhirnya itu saya bisa punya asumsi yang positif ketika saya ngajar, walaupun saya nggak lihat orangnya, pasti orang itu mendengar itu. Ya. Nah, be gentle with yourself. Don't be so hard on yourself. Give yourself space, ya. Jadi yuk sayang diri kita ini, be gentle to ourselves. Nggak usah paksakan diri kita ya. Nggak usah kayak rasanya ngoyo banget maksain. Nggak usah. Kalau kita nggak bisa, nggak usah dipaksain. Yuk, be gentle to ourselves. Give space to ourselves. Kasih suatu kesempatan untuk diri kita, mikirin diri kita dulu, buat diri kita nyaman. Jangan buat diri kita itu kayak lelah sekali gitu ya. Jadi learn how to say no, ya itu penting sekali saat-saat sekarang. Kalau misalnya ada ajakan nongkrong, lu nggak keren, lu nggak nongkrong, ya nggak apa-apa, is okay. Kalau orang itu bilang gua nggak keren karena gua nggak nongkrong, nggak apa-apa. Ya, jadi harus kita belajar mengatakan say no if there is no, ya. Say yes if you have to say yes gitu. Kalau memang harus saya kerjakan dengan ini karena menguntungkan, atau mungkin pekerjaan ini juga memang ada dampaknya, atau hal yang lainnya, yuk say yes. But if not, ya say no aja gitu. Nggak usah merasa nanti aku takut nggak teman. Don't think about that. Sekarang kita semua lagi masa PSBB, nggak mikirin yang namanya rame-rame nongkrong-nongkrong, nggak mikirin. So be gentle to yourself ya. Ini penting. Dan ini yang paling harus kita ingat lagi. Fokus pada apa yang ada di bawah kendali kita akan memberikan rasa berdaya. Jadi kalau fokus pada diri kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, akan kita membuat kita imun kita atau semangat kita untuk kita berdaya. Contoh misalnya, saya waktu pertama kali bikin live Instagram di Puskesmas, saya tuh minta IT bikin desain flyer. Lama rasanya bikin flyernya, minta tolong IT itu. Nungguin dia nggak ada kerjaan dulu, tongkrongin kadang-kadang, kan bawahnya kesal jengkel ya gitu ya. Terus akhirnya saya tanya, gimana sih cara bikinnya? Ajarin dong, oh pakai aplikasi ini bisa, caranya begini. Diajarin, akhirnya saya menjadi bisa. Nah, kenapa? Kalau saya fokus nungguin dia, saya lama kerjanya gitu. Tapi karena saya fokus pada saya yakin saya bisa melakukannya, tinggal belajar aja. Terus dia ngajarin, saya bisa cepat belajarnya, saya bisa paham. Kalau nggak paham tinggal nanya, Mas gimana ini? Colong ngajarin gitu. Akhirnya membuat saya berdaya. Sekarang nih si sang IT, kalau saya posting di grupnya kita Puskesmas tentang misalnya saya habis buat kami akan mempromosikan kita bikin acara apa, dia pasti bilang, wah kakak udah bisa nih bikin flyernya. Udah dong, gurunya siapa dulu gitu. Awalnya bilang gurunya siapa dulu, antara jengkel dan kesal. Kenapa? Lu nih, tugas lu nih ngelakukan ini, tapi kalau nggak tuntasin nih gitu ya, harusnya nih bukan psikolog nih yang bikin desain ini. Tapi saya nggak mau fokus di sana. Saya nggak mau melihat bahwa ini tugas lu, bukan tugas gua. Enggak. Bahwa dengan cara ini adalah kesempatan saya untuk belajar, kesempatan saya untuk berdaya. Dan saya bisa. Tadinya cuma iseng-iseng pekerjaan Puskesmas, akhirnya ketika saya ngerti bikin flyer itu, saya bisa bikin desain untuk perusahaan saya sendiri gitu ya. Bikin kita berdaya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita tidak mikirin yang di luar-luar itu, kita fokus pada diri kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berdaya. Nah, fokus pada apa yang kita miliki saat ini, ya. Berhenti fokus pada apa yang tidak kita miliki. Jack Ma bilang begini, kalau di masa pandemi ini, nggak usah mikirin dulu kapan tabungannya banyak. Nggak usah pikirin untuk beli mobil, beli rumah, bisa ngumpulin uang, bisa bikin pesta yang wah, nggak usah pikirin. Yang bisa kamu lakukan saat ini, bagaimana kita bisa bertahan dengan situasi yang sekarang.
Bagaimana kita tidak kekurangan, mempertahankannya saja itu sudah bagus di masa pandemi ini. Kenapa? Karena dampak pandemi ini enggak hanya pada satu aspek, tetapi semua aspek holistik mempengaruhi. Misalnya seperti apa? Aspek agama kita berpengaruh. Kita nggak bisa beribadah di tempat ibadah. Keuangan kita mempengaruhi. Kenapa? Sirkulasi ekonomi semua berhenti, stop tiba-tiba. Gaji kita menjadi berkurang. Kenapa? Kita nggak bayar pajak. Kita nggak bayar pajak, maka pajak nggak bayarin misalnya ke pemerintahan untuk pembangunan. Pembangunan kita berhenti, aparatur negara kita gajinya dipotongin. Nah, aturannya misalnya kalau gajinya aparatur dan kita semua gajinya tidak dipotong, maka konsumsi kita meningkat, maka semua akan berputar. Tapi sekarang nggak terjadi itu. Yang ada adalah sebagian besar stop, berhenti. Maka yuk kita mulai untuk fokus apa yang bisa kita kembangkan. Kalau teman-teman misalnya, saya dirumahkan tapi akhirnya saya bisa jualan, go ahead, lakukan, gak usah malu tawarin jualannya. Ya, kenapa? Kalau kita malu menawarkan jualan kita, kita nggak bisa bertahan. Lakukan apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa berdaya dan bertahan sekarang ini. Gimana? Dari jualan, jualan suara, mau jualan apa aja, yang penting itu masih halal gitu. Penting banget. Jangan sampai nanti melakukannya tapi nggak halal ya. Nah, jangan tuh. Pastikan apa yang kita lakukan itu halal dan di jalan yang benar. Itu ya, penting. Nah, berapa banyak permintaan kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami ya, bahwa yuk jangan tuntut Tuhan terus. Jangan marah-marahin Tuhan terus. Tetapi jangan tanya, Tuhan kok belum jawab ini, belum kasih jodoh, Tuhan kok belum kasih aku rumah besar, Tuhan kok belum kasih aku gaji tinggi. Saat aku bermimpi gaji tinggi, aku dinaikin jabatan, tiba-tiba pandemi, gajiku yang harusnya tinggi belum aku rasain. Don't ask God to do that all the time gitu. Tetapi berapa banyak hal-hal yang diberikan Tuhan pada kita tanpa kita minta. Ini yang perlu. Ya, kalau kita selalu berfokus pada doa-doa kita yang selalu kita panjatkan rasanya belum dijawab Tuhan, kita akan marah-marah sama Tuhan, nyalah-nyalahin Tuhan. Kita bisa kesal-kesalan sama Tuhan. Tetapi yuk fokus pada hal-hal yang pernah diberikan Tuhan pada kita tanpa kita minta. Apa aja misalnya? Napas. Kita bahkan jarang minta, Tuhan kasihlah aku napas buat besok. Jarang kita minta. Padahal nafas oksigen itu sangat mahal harganya. Ya, yuk kita fokus pada apa yang ada, yang pernah Tuhan kasih nih. Saya misalnya nggak minta anak kedua tiba-tiba langsung dikasih gitu ya, nggak minta ini tuh dikasih. Yuk fokus ke situ, syukuri hal-hal itu. Ya. Nah, fokus pada hal-hal yang kita miliki akan membangkitkan yang namanya rasa bersyukur. Kita nggak dapat istri cantik, kita nggak dapat suami kaya, nggak dapat ini, tapi kita punya orang tua yang baik, punya orang tua yang perhatian, kita punya kakak yang baik, kita punya atasan yang baik, itu akan buat kita bersyukur. Yuk fokus pada apa-apa yang kita miliki sekarang. Don't see rumput tetangga. Rumput tetangga pasti selalu indah. Ya, rumput tetangga pasti selalu indah, selalu bagus, selalu lebih menarik dibandingkan rumput kita sendiri. Oleh karena itu, jangan lihat rumput-rumput orang lain. Lihat rumputmu sendiri. Sudah sampai mana? Sudah disiramin belum? Sudah disiramin belum? Sudah disiangin belum? Sudah diambilin belum rumput-rumput yang mengganggu itu? Yuk, fokus di sana. Dengan begitu, rasa syukur kita akan meningkat. Ya. Dan fokus pada apa yang kita berikan untuk orang lain. Ini penting sekali. Berhenti kita fokus untuk mengeluhkan keadaan diri sendiri. Jadi jangan sering-sering mengeluhkan keadaan diri sendiri, tapi fokus apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Sama kayak saya sekarang ini. Apa ya yang bisa saya berikan untuk orang-orang di luar sana supaya saya tetap bisa melakukan tugas saya sebagai tenaga pengajar? Bikin webinar. Nah, ketika saya fokus untuk memberikan ini, maka juga ternyata saya dapat dampaknya. Misalnya perusahaan saya menjadi dikenal orang, saya menjadi lebih dikenal orang, bahkan mungkin juga saya bisa dapat penghasilan lebih, misalnya seperti itu. Saya bisa kolaborasi dengan Pak Mul yang tiba-tiba, wah siap ya jadi moderator. Nah, orang lain bisa ikut terbangun oleh karena kita. So, fokus apa yang bisa kita berikan pada orang lain. Fokus pada aspek-aspek bagaimana membangun orang, bagaimana menyenangkan orang, bagaimana supaya orang lain itu juga bisa nih, kayak kita ibaratnya air nih dalam aqua atau botol gitu ya, dalam botol ketika kita isi aquanya kita sendiri, minumnya kita sendiri. Kalau itu bisa misalnya makin banyak, orang lain akan
air itu kan akan tumpah. Sama dengan kita. Ketika kita kepenuhan, kita banyak, kita merasa banyak diberkahi, banyak yang kita dapatkan, orang-orang di sekitar kita kan akan terbagi, gitu. Nah, fokus pada itu, ya. Dan ingat akan ingatkah Anda akan sebuah pengalaman ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain? Ingat nggak? Saya pernah memberikan waktu itu uang pada cleaning service. Waktu itu mau Natal ya. Saya ada cleaning service kami yang Kristen. Lalu ada saya berikan untuk 2 orang ini 100.000, 100.000. Nggak terlalu besar lah nilainya gitu. Mas, maaf nggak bisa ngasih banyak-banyaknya, cuma bisa ngasih ini. Besoknya apa yang diceritain sama salah satu yang masih muda, baru lulus sekolah, dia dapat 100.000 gitu ya. Yang satu sudah punya anak 3. Apa yang dia katakan besok paginya ke saya? Ibu, terima kasih banyak yang diberikan Ibu, saya bisa belikan sepatu untuk anak saya. Something special ya, yang itu bisa bermakna untuk orang lain. Kita pernah di dekat rumah saya kasih ke tetangga itu karena saya habis dari koperasi Unindra. Kalau koperasi itu kan karena berasa dipotong gaji nanti uangnya kan nggak langsung bayar gitu ya, potong gaji gitu ya. Jadi namanya ibu-ibu ya, ngambil sana ngambil sini. Saya ingat saya beli waktu itu lagi bulan Ramadan. Saya ingat saya beli 2 kaleng biskuit dan 2 sirup. Saya kasih ke tetangga saya. Tahu dibilang apa? Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan ini. Di masa pandemi ini baru-baru ini. Sorenya suami saya pulang bawa paket parcel yang lebih besar. So kalau kita dapat sedikit, kita berikan pada orang lain, ternyata dapatnya juga lebih besar buat kita. Ya, itu hal-hal ini. Saya pernah juga gini, saya punya pasien. Ternyata saya butuh pasien saya itu, saya pengen ketemu orang tua kamu dong. Nah, saya butuh untuk ngobrol dengan orang tua kamu, menyampaikan kondisi kamu. Saya bilang, ternyata bapaknya atau orang tuanya ini adalah penjahit apa? Konveksi ya namanya. Konveksi yang membuat kerudung, mukena gitu ya. Terus dia bilang sama saya, Bu Lastri, agamanya apa? Kristen, Pak. Ada niat saya memberikan mukena untuk orang-orang di ruangan ini, katanya. Pak, kalau ngasih mukena untuk orang-orang sini aja, kebetulan saya nggak make. Nggak apa-apa, Bu Lastri, ambil aja, siapa tahu kasih orang lain. Saya kasih ke tetangga saya. Apa yang dibilang? Alhamdulillah ya Bu, saya mau lebaran tahun lalu itu. Saya mau lebaran mikir mau beli mukena. Terus saya tawar di pasar, mahal banget. Nggak jadi, udah 3 kali bolak-balik nanya, nggak jadi. Alhamdulillah saya dapat. It's a simple thing, saya nggak beli itu barang. Saya hanya dapat. Tapi ada orang yang akhirnya bersyukur dengan itu. Yuk kita fokus ke sana. Ya, kita mulai lakukan itu. Dengan begitu kita akan hilang dengan rasa cemasnya kita, stresnya kita, ya. Sesuatu yang buat Anda tidak seberapa, namun buat orang lain tersebut sangat berarti. Ya kan ya? Bisa itu. Buat saya mukena buat apa sih? Saya nggak pakai gitu buat saya, karena saya bukan muslim gitu. Tapi buat tetangga saya yang dapat, sih dia 3 kali nawar, bolak-balik nawar. Bayangkan kalau saya yang jual, ini nanya-nanya doang nggak jadi beli, mungkin tukang jualan akan ngomong begitu. Tapi ternyata itu adalah caranya Tuhan ngasih tahu, nggak usah beli, nanti lo dapet. Nanti lo dapet mukenanya dari tetangga gitu. Tahun yang lalu. Tahun ini dia nanya lagi tuh si tetangga saya. Ibu nggak dapat lagi mukena kayak tahun lalu. Kok nggak dapat lagi gitu loh. Lo kok nggak dapat lagi? Itu dulu dari pasien yang dulu itu udah nggak datang, udah beres masalahnya gitu. Nah, ingat apa yang Anda rasakan ketika bisa memberi itu? Pasti rasa nyaman, rasa senang ya. Kita merasa bisa berdampak pada orang lain. Yuk kita lakukan hal-hal ini di masa pandemi ini. Nggak harus banyak yang kita berikan. Simple things aja. Kayak tadi, kalau kayak di kantor itu, semua teman-teman satu ruangan sudah dapat mukenahnya. Ini buat apa ya? Udah kalian bawa aja. Enggak Mbak, di rumah banyak. Ini buat di sini aja, khusus sholat di kantor katanya. Oke gitu. Loh akhirnya saya kasih aja Mbak. Nah, itu kan harganya kalau dibilang ini nggak mahal bah harganya ini. Tapi bukan soal harganya buat tetangga saya. Orang tadi dia bolak-balik 3 kali nanya gitu kan ya. Tapi karena dikasih pemberian yang buat kita cuma-cuma memberikannya. Tapi buat orang itu sangat berdampak, bermanfaat untuk orang itu. Ya, fokus pada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain akan menumbuhkan rasa bermakna pada diri kita. Kita berdampak.
kita merasakan manfaatnya, rasa kenyamanan, kelegaan, kepuasan bisa membantu orang lain. So, fokus di sini ya. Jangan memikirkan di luar kita, lakukan yang dapat dari kita. Mulai untuk kita bisa merasakan hal-hal ini ya. Bagaimana membantu orang lain menghadapi kondisi cemas? Dengarkan, terima perasaannya. Rata-rata yang hadir hari ini adalah mahasiswa BK. Ketika ada pasien, ada teman yang datang menceritakan kecemasannya, yuk dengerin aja orang itu. Kalau kamu nggak bisa ngasih tahu bahwa kamu harus begini, nggak usah, dengerin aja. Ya, your present, kehadiran kita itu sangat membantu. Orang-orang yang cemas, orang-orang yang datang menangis, itulah orang-orang yang kesepian, orang-orang yang nggak punya tempat untuk cerita. So if you are there with them, itu rasanya senang banget. Yang dilakukan konselor, yang dilakukan psikolog, yang dilakukan psikiater, just it. Kita nggak bisa ngasih uang ke pasien, kita nggak bisa ngasih yang lain kepada pasien, tapi kehadiran kita, keberadaan kita in the time. Nah, yuk terima pasien kita, dengerin teman kita, siapapun itu ya. Ajak fokus pada 3 hal, yang berhenti fokus pada 3 hal yang tadi. Ya, yang di atas tadi, ajak fokus ke sana. Ceritain aja, yuk lakukan ini, lakukan yang seperti ini. Kalau teman-teman bisa melakukannya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa untuk melakukan take measures yang 3 tadi, dengerin aja sudah cukup. Dengerin, nangis, dengerin, tungguin, sudah cukup itu. Kalau teman-teman nggak bisa di 3 hal yang di atas tadi. Tapi kalau bisa yang 3 hal pokok di atas tadi, lebih bagus lagi. Ya. Dukung dalam doa atau bantu mencari pertolongan profesional. Kadang-kadang tuh ya, yang curhat itu, kalau kayak temen gitu ya, yang curhat ke saya kadang cuma bilang, aku akan mendoakan ya Mbak, aku akan bantu dalam doa, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai, Mbak bisa diberikan kekuatan, melewati ini semuanya. Sehat-sehat selalu ya Mbak, semangat. Itu aja sudah membantu menenangkan orang loh. Nah, andaikan kita semua nih peserta ini bisa melakukan ini, maka orang-orang yang bisa kita tolong bisa banyak, ya. Nah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional bila diperlukan. Ini penting sekali. Kapan, di mana, lakukan segera, cari pertolongan. Baik itu psikolog, konselor, ataupun misalnya, nggak harus ke konselor, misalnya teman-teman cari tempat curhat yang bisa klik untuk ngomong, go ahead, gitu. Tapi kalau harus ketemu tenaga profesional, go ahead, jangan malu untuk mengakui bahwa teman-teman sedang berada di tahap yang misalnya cemasnya meningkat, seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita berada di tempat seperti ini, kalau kita mulai rasanya cemas, yuk coba nikmati alam atau tempat yang bisa membuat kita nyaman. Nggak usah pikirin di luar kita, fokus dulu menenangkan diri kita. Bayangkan kita mungkin di tepi pantai. Apa tempat favorit teman-teman semuanya? Saya misalnya, saya lebih suka di tepi pantai seperti ini. Mungkin Mbak Sarah, mungkin beda lagi tempat favoritnya. Bisa mungkin Mbak Sarah senangnya kalau saya berada di atas pohon, berdiri di atas, duduk di atas pohon, nangkring di atas pohon bisa jadi. Mungkin Pak Mul mungkin bilang juga tempat favorit saya kalau saya nyanyi-nyanyi atau apa, itu bisa aja bedahan. No, kalau kita berada di dalam kondisi stres, cemas, yuk cari tempat di mana kita bisa menuangkan unek-uneknya kita, bisa menuangkan air mata kita bila perlu. Ya, nangis nggak masalah pada saat kita merasa lelah, capek, apa segala macam, is okay nangis. Kalau kita masih dikasih kesempatan nangis, karena kita belum selesai dengan peristiwa itu. Kita diingatkan oleh tubuh kita untuk menyelesaikan itu. So, kalau kita mau nangis ketika kita ingat sesuatu, menangislah. Take your time. Menangis sesaat, tunggu waktunya untuk kita sampai nyaman. Dengan begitu, kita berusaha mengikhlaskan hal-hal yang pernah ada. Menangis tidak masalah. Menangis itu adalah momen di mana kita menyelesaikan setiap hal-hal yang mengikatkan kita pada kejadian-kejadian sebelumnya. Kita pernah putus pacar dengan menyakitkan, terus kita jadi sedih. Ingat, nggak apa-apa, nangis dulu aja, take your time, selesaikan dulu, tuntasin, supaya itu tidak terbawa kepada hubungan yang berikutnya. Supaya momen-momen ketika kita tersakiti oleh mantan kita nggak bawa itu. Ya, take your time, pikirkan, rasakan, cari tempat seperti ini, yang favorit seperti ini. Bisa mungkin pantai atau apa, ya. Nggak bisa ke pantai, Bu, sekarang. Cari video, tampilin di laptop, tampilin di handphonenya, bahwa kita coba visualisasikan kita sedang berada di sana. Ya. Dan
berdaya, bersyukur, bermakna. Tetap lakukan hal-hal ini untuk bisa menyelesaikan rasa cemasnya di masa pandemi ini. Ya. Bagaimana kita menghadapi new normal yang sekarang ya? Tadi manajemen stresnya, sekarang kita coba singgung sedikit tentang new normalnya. New normal ini kita akan banyak seperti ini sekarang. Dosennya ngajar di kampus, mahasiswanya di rumah, gitu ya. Jadi wajah-wajahnya ya wajah seperti foto ini. Ya sekarang karena online seperti itu ya, kita akan semakin dipersiapkan, diperhadapkan pada kondisi ini. Oleh karena itu, yuk kita menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Kok sekarang Bu, dosen A ngajar pakai Zoom, dosen B ngajarnya pakai Google Meet, dosen C ngajarnya pakai WhatsApp, dosen E begini. Sesuaikan diri kita, kondisikan diri kita. Mari kita menyesuaikan diri dengan keadaan di new normal sekarang nantinya. Kenapa? Kalau kita tidak berhasil menyesuaikan diri, kita akan kalah. Jadi pemenang dari pandemi ini nanti bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang kuat, tapi orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Maka tadi stres itu adalah di mana kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau kita nggak mau stres, kita harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaannya sekarang. Ya, akan banyak seperti ini. Ada live recording seperti ini ya, live recording. Nah, nanti konser nggak lagi banyak penonton. Udah bisa konser orang nonton di rumah aja, tetap bayar tiket kan gitu. Kayak sekarang webinar bisa kayak seperti ini, tapi bayar tiket tetap gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan terjadi di era new normal nanti. Bahkan nanti akan banyak rapat-rapat tidak menggunakan gedung lagi, tidak menggunakan snack lagi, nggak menggunakan makanan lagi karena bisa dilakukan dengan Zoom. Maka gedung-gedung nanti yang dulu disewakan akan banyak nanti yang tidak laku lagi gitu. Itu karena peralihan dari masa pandemi dengan nanti new normal. Nah, physical distancing kita akan semakin terbiasa dengan physical distancing. Kalau dulu mungkin kalau duduk jauh-jauhan kayak berasa diomongin, berasa musuhan dan lain sebagainya ya, nggak nyaman gitu. Nah sekarang kita akan siap-siap seperti itu. Jadi nggak usah takut menghadapi nanti kalau lagi jomblo nggak punya pacar ya, karena nanti akan ada era-eranya kita memang akan banyak pisah-pisahan dulu ya gitu. Nggak usah sedih kalau nggak banyak teman, karena di pandemi ini kita diajarkan untuk physical distancing. Akan banyak nanti seperti ini, konseling. Nah, dengan telekonseling. Makanya kami bikin webinar tanggal 26 telekonseling di masa pandemi. Teman-teman para konselor akan dipersiapkan nanti bagaimana teman-teman tetap bisa melayani pasien lewat virtual seperti ini nantinya. Itu karena kan orang akan nggak mau lagi daripada datang ke rumah sakit kena ini daripada nemuin jauh-jauh buang ongkos, mendingan langsung yang live aja langsung dilakukan. Misalnya dampaknya sama misalnya seperti itu. Kecuali misalnya untuk penyakit-penyakit berat, maka perlu untuk yang namanya hadir atau offline, konseling offline. Nah, ini nanti kita akan belajar seperti ini. Kesimpulannya adalah bahwa stres tidak selalu buruk apabila dipahami dan dikelola dengan baik. Tadi kita belajar stres bisa eustress, positif. Jadi tidak semua hal menjadi negatif, bisa kita kelola menjadi positif. Bahkan bisa menjadi sebuah tantangan, bisa menjadi motivasi, challenging for us. Asal kita bisa, satu kuncinya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Yang kedua, mengelola fisik dan mental dengan baik akan memberikan daya tahan yang tangguh terhadap stres kita. So, kelola apa yang bisa kita kendalikan. Kendalikan diri kita, jangan fokus di luar, fokus pada yang ada pada diri kita. Yang ketiga, melihat new normal sebagai suatu tantangan sekaligus reminder for us. Tantangan, kita harus terbiasa dengan physical distancing, kita terbiasa dengan hand sanitizer, cuci tangan, protokol kesehatan, kita akan terbiasa. But it's also reminder for us. Jangan bermain-main, jangan terlena, jangan rasanya udah new normal nih, udah bebas sekali. Jangan, it's reminder for us, tetap patuh protokol kesehatan itu. Nah, reminder untuk hidup dalam realita dan bukan hyper realita. Ini penting sekali buat kita, ya. Oke. Sampai di sini, thank you for joining with us. Kalau teman-teman mau email ke perusahaan saya, ada di sehatjiwa19@gmail.com. Kalau mau cari YouTube saya ini tapi nggak banyak isinya di sana. Ada Instagramnya juga. Kalau teman-teman mau lihat Instagramnya ada di Astri Pardede dan klik Sehat Jiwa. Saya
fanpage-nya ada, Klik Sehat Jiwa fanpage-nya juga. Di sana suka posting hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau teman-teman mau keep in touch dalam media sosial atau langsung boleh kontak ke sana. Terima kasih, Pak Mul. Kembalikan ke Pak Mul. Oke, iya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu nih, beri plus nih. Waduh, ya. Kalaupun nggak kedengeran, tetap harus tepuk tangan. Saya sebetulnya hampir speechless nih, mau apa ya, mau mengomentari sampai speechless karena terkesima nih dengan Bisa aja Pak. ulasan dan pemaparan yang luas sekali ya. Tentu buat para peserta seminar yang jumlahnya meningkat terus nih Bu Lasri. Saya pantau sekarang sudah 65 partisipannya, luar biasa nih ya. Sebenarnya hampir 80 Pak. Hampir 80 ya, tapi 65 nih udah banyak juga ya Bu. Betul-betul. Oke. Baik, Bu Lasri, ini apa yang disampaikan oleh Bu Lasri buat teman-teman semua, buat rekan-rekan kita seminar nih, waduh, bermanfaat sekali ya. Bukan hanya bermanfaat, tapi saya dari tadi mengikuti itu nggak nggak sampai nggak ada satu kata pun yang saya lewatkan ya. Sampai saya berkesimpulan ini di luar ekspektasi saya nih ya. Ekspektasi saya di awal saya tengarai, wah nanti sangat luas, sangat dalam, tapi ternyata enggak. Ya, bukan hanya luas, bukan hanya dalam, tapi inspirational dan motivational juga gitu. Karena tadi Bu Lasri menyisipkan apa ya, cerita story pribadi yang dekat dengan kehidupannya. Beliau seorang Nasrani tapi beliau menerima dihadiahi mukena tapi bisa diserahkan orang lain. Waduh, saya apa ya, inspirational sekali itu buat saya ya. Dan bukan hanya inspirational tapi juga apa ya, mengundang rasa religiusitas juga nih, bahwa pendekatan manajemen stres ini juga punya sisi religiusitas juga gitu Bu Lasri ya. Yes, Gitu. betul. Nah, ini waduh ekspektasi saya luar biasa nih jauh di luar ekspektasi saya. Ternyata tidak hanya dalam, tidak hanya luas, tidak hanya multi sudut pandang, tapi juga sangat inspirational dan sangat motivational buat kita semua. Beri plus lagi sekali lagi dong. Waduh, ya. Nah, selanjutnya kita tentu sebagai bagian tak terpisahkan dari seminar ini adalah sesi tanya jawab, di mana nanti kita mencoba sama-sama mengelaborasi secara akademis ya, agar nanti apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita konfirmasi dengan persoalan-persoalan yang relate dengan manajemen stres yang mungkin nanti peserta seminar juga punya persoalan-persoalan yang mau diangkat di seminar ini. Nanti kita temukan sintesa maupun dialektikanya seperti apa. Nanti kita coba, saya akan melihat pertanyaan yang sesuai aturan. Kita akan mengambil pertanyaan yang ada di chat agar mudah mengatur lalu lintas audio. Nanti saya akan dahulukan dua penanya terlebih dahulu. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber. Ya, baik Bu Lasri ya, kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Bu. Ya Pak. Oke, di sini ada pertanyaan yang masuk di awal tadi. Tapi sebelum pertanyaan saya mau komentar nih Bu. Tadi kan Bu Lasri bilang selama pandemi ini angka KDRT meningkat ya Bu di negara-negara di China, di Eropa, di US juga begitu. Di Indonesia juga ternyata meningkat Bu. Ya, tapi di Indonesia nih unik juga. Di samping KDRT meningkat, angka kehamilan juga meningkat ternyata. Ya betul. Ya, iya, jadi karena di rumah aja. Iya, di Indonesia agak unik ini ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Puji Eko Santoso. Ya, beliau menyaksikan acara di TV, berita di TV di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Itu dia bilang kantor KUA di sebuah kota itu mengalami peningkatan permohonan perceraian. Ya, nah, dia ingin menanyakan apakah ada kaitan stres di masa pandemi ini terhadap hubungan rumah tangga sehingga bermuara pada kasus perceraian. Nah, ini yang pertanyaan pertama dari Pak Puji Eko Santoso. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Mursinah ya. Selama pandemi ini saya merasa seperti setiap masalah itu tidak ada ujungnya. Gitu. Ya, tidak ada ujungnya, tidak ada jalan keluar dan tidak mudah dan lebih mudah menangis. Bagaimana cara menyikapi rasa tersebut? Wah, ini persoalan-persoalan kontekstual yang nanti Bu Lasri akan elaborasi sama-sama secara diskursif. Nanti kita temukan bagaimana
pendekatan dialektis yang bisa kita bahas sama-sama. Silakan Ibu Lastri untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih Pak Mul. Nih pertanyaan Pak Pujieko, nih peserta yang rutin banget ikut tiap kali ada webinar. Oh iya, wah fans berat nih ya. Ya. Nah, betul tadi bahwa kita tadi sudah menyinggung, saya sudah menyinggung bahwa memang KDRT meningkat ketika di masa pandemi ini sendiri. Kenapa? Karena memang tadi waktu ketemu dengan pasangan kita semakin tinggi. Sehingga kalau misalnya kita bertengkar atau berantem dengan pasangan kita, waktu membahasnya lebih panjang gitu. Lo lagi gitu kan ya. Dan yang kedua itu adalah kenapa menjadi meningkat KDRT itu karena memang sulit untuk mencari dukungan. Tadi ada physical distancing, ada social distancing. Kenapa? Karena nggak bisa langsung kabur ke rumah orang tua, misalnya cari bantuan dan lain sebagainya. Sehingga KDRT memang sekarang ini meningkat. Dan secara otomatis, kalau misalnya pasangan itu sudah tidak nyaman dengan pasangannya, maka akan memilih untuk melakukan yang namanya perceraian gitu. Jadi memang dampak pandemi ini karena efek kebanyakannya kita ada dalam rumah, dan juga tadi dukungan sosialnya kurang, dan yang ketiga adalah banyak problem-problem ekonomi gitu. Kayak tadi ada yang dirumahkan, ada yang gaji dipotong, sementara tuntunan keluarga kan semakin banyak, makan kudu dan wajib ya. Misalnya beras harus beli dan lain sebagainya harus ada. Ya mau nggak mau berantem ya. Ya balik lagi tadi kalau nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kalau mungkin bisa menyesuaikan dengan keadaan yang tadinya mungkin makan 3 kali sehari, oke kita tetap makan 3 kali sehari, tapi porsinya kita kurangin. Nah, mungkin bisa teratasi ya. Tapi untuk sebagian orang nggak bisa melakukan itu. Apalagi misalnya kalau misalnya saat menikah, usia untuk menikah itu belum optimal. Nah, kalau misalnya di luar Pulau Jawa itu banyak yang menikah muda. Ya, bahkan saya dulu waktu saya usia 23, saya pulang ke rumah bang saya, kita punya ART di rumah, kakak usianya berapa? 23. Perawan tua dong katanya. Sialan loh gitu kan, ya buat saya itu sialan banget ngomongin saya perawan tua gitu ya. Nah, karena memang di sukunya mereka di sana 17 itu udah harusnya punya anak gitu. Nah, jadi karena usia untuk menikah itu belum matang, belum optimal, jadi cara berpikirnya juga belum matang, apalagi di tengah pandemi ini. Nah, itulah yang menyebabkan angka perceraian memang meningkat. Pernikahan dini, ada banyak juga cinta sesaat, akhirnya menikah, cinta-cinta monyet langsung menikah. Apalagi kalau hamil di luar nikah, itu yang menyebabkan bisa sering angka perceraian makin meningkat. Ditambah lagi masa pandemi. Nah, akhirnya angka ini akan semakin meningkat. So, apa yang kita harus lakukan? Berarti kita harus memperketat undang-undang pernikahannya. Jangan gampang-gampang untuk menikah, gitu ya. Nah, sebagai konselor, calon konselor, guru BK, apa yang kami bisa lakukan? Yuk, lakukan penyuluhan. Ya, bisa lakukan penyuluhan, bisa seperti ini, kasih tahu bahwa mungkin bisa bikin leaflet gitu ya, usia kenapa nggak boleh nikah muda gitu kan ya, pernikahan dini, kasih tahu dampak-dampaknya nanti, kasih tahu secara reproduksi dampaknya apa, secara psikologis dampaknya apa, mentalnya seperti apa, kenapa belum boleh menikah cepat. Nah, itu yang bisa kita lakukan, mengedukasi orang-orang yang akan menikah misalnya. Atau misalnya kita juga bisa membuat misalnya, oke, kamu boleh menikah di usia 16 misalnya, tapi belum boleh punya anak ya. Ya. Kenapa? Karena kamu boleh punya anak perempuan tunggu usia 19, mulai matang tuh produksi kamu. Sehingga dengan begitu, angka kematian pada ibu hamil akan berkurang. Nanti anak yang kamu lahirkan juga mendapatkan kualitas yang bagus gitu loh. Nah, ini bisa kita lakukan nanti. Kita calon-calon konselor nih, anak-anakku yang calon-calon konselor bisa lakukan edukasi, bikin leaflet. Dari sekarang boleh bikin leaflet loh. Tapi saya nggak punya bahan. Banyak di Google. Intinya gini, pada saat kita bikin leaflet, kita ambil dari sumber apa. Jangan lupa cantumkan sumbernya siapa, sehingga kita bukan plagiat. Ya, saya sering buat leaflet, translate dari misalnya ada psikolog dari luar negeri menceritakan tentang bagaimana menghindari penularan COVID pada anak. Saya tinggal translate, bikin kata-kata saya cantumkan referensinya siapa. Saya bukan plagiat karena saya tetap cantumkan dia. Saya hanya mengubahnya dalam versinya saya. Betul. Itu bisa. Jadi nggak usah takut nanti ketika bikin leaflet nggak punya bahan. Banyak bahannya. Cuman
Jangan lupa cantumkan sumbernya. Bikin leaflet, bagikan di mana sekarang? Bisa di media sosial, Instagram. Yang di kampung itu pada punya Instagram loh. Ya kasih tahu di sana, kasih takein orang-orangnya supaya nggak nikah muda. Kenapa dampaknya ini segala macam. Itu dari segi konselor bisa dilakukan. Tugas kita adalah mengedukasi. Tapi tetap aja Bu nikah. Kalau kita sudah edukasi, nggak usah pikirin lagi tadi di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau nggak bisa lagi dikendalikan, ya wes toh pilihan mereka. Nah, resikonya mereka yang nanggung nantinya. Tapi yang penting kita sudah melakukan edukasi. Gitu pentingnya ya. Oke. Nah, tadi Ibu Marsi ya, Ibu Marsi dikatakan rasanya sekarang lelah, capek, jenuh, rasanya nggak ada ujungnya ya masalah ini kapan berakhir ya. Betul, rasanya pasti sesak kalau dalam kondisi ini. Saya cukup bisa memahami perasaannya, mungkin mau bertanya, kayaknya Ibu ini kayak lagi skripsi juga dengan saya. Kalau bilang, harus digini ya Bu, gimana Bu? Saya juga ngasih taunya harus gimana ya, gitu ya. Nah, saya cukup bisa memahami perasaan Ibu kondisi sekarang. Tapi yang bisa dilakukan adalah mulai mencari pertolongan. Misalnya, apalagi Bu Marsi, misalnya lagi skripsi, siapa nih kira-kira yang bisa saya mintain tolong? Mintain tolongnya nggak, bukan dia membikin, enggak. Gitu. Saya melihat skripsinya sudah bagus, hanya penulisannya peletakan yang kurang. Nah, mungkin Ibu bisa melihat template-nya siapa yang sudah oke, Ibu ikutin template-nya. Itu bisa. Sehingga masalahnya satu selesai tuh, tentang skripsi misalnya. Mungkin masalah di rumah, saya kendala dengan masalah keuangan. Oke, apa yang bisa dilakukan? Mungkin lakukan dulu meminjam ke saudara. Misalnya seperti itu. Bisa ya kita lakukan. Rasanya saudara nggak bisa pinjamin. Oh berarti ada nggak yang bisa diirit-irit? Ada nggak? Atau ada nggak yang mungkin kita ada aset yang bisa kita jual dulu sementara ini untuk kita bisa bertahan. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau ibu lebih sering menangis dibandingkan dari rasa bahagia, cari pertolongan, ketemu siapa, psikolog atau konselor, curhat dengan siapa. Ya, nanti akan saya bisa kasih nomor yang biasa dihubungin oleh admin PC konsultan yang kayak ngirim link Zoom, itu adalah saya pakai juga nomor itu untuk layanan konseling online di Puskesmas Ciracas. Jadi kalau teman-teman nih pengen konseling, pengen merasakan dikonselingin sama Bu Lastri ini, kalau dikonselingin, boleh dihubungin di jam kerja, nanti saya hubungin dari Puskesmas Ciracas. Saya akan kasih jadwal konselingnya kapan. Kalau rasanya udah berat, nggak bisa selesaikan, yuk mulai ikut konselingnya. Bisa dilakukan itu. Ya. Nah, itu bisa ya Ibu ya, mudah-mudahan tertolong, tapi coba cari trik-trik, boleh loh komunikasi dengan suami ya. Kan waktunya makin banyak di rumah nih, banyak-banyak ngobrol dengan suami, tanyain. Nih kadang-kadang perempuan gini, punya masalah tapi nggak diceritain sama suaminya. Nah, banyak yang seperti itu. Punya banyak beban di sini, tapi nggak diceritain pada orang lain. Sehingga apa? Numpuk buat diri sendiri. Yuk mulai terbuka. Ceritakan apa yang dirasakan. Kenapa aku jadi murung? Kenapa jadi gini? Kenapa aku jadi mudah marah? Karena ini yang aku pikirin. Ceritain. Dengan begitu kita dapat pertolongan. Kadang orang lain mau nolong, tapi karena kita nggak pernah cerita, jadi nggak ada pertolongan. Dianggapnya apa? Baik-baik aja tuh orang. Nah, tapi begitu kita cerita, kita terbuka, orang akan mengerti bagaimana cara menolong kita. Ibaratnya nih, kalau orang nggak pernah bilang, ini ku sakit, gigiku sakit, ya dokter nggak bisa sembuhin dong, dokter gigi nggak bisa lihat giginya kan? Nah, gitu. Jadi, perlu kita speak up, say what you feel, then others will help you. Ya, jadi kasih tahu orang-orang siapa yang bisa saya percaya membantu saya. Kasih tahu pada orang-orang itu supaya bisa dibantu. Gitu. Oke, lanjut Bapak. Iya Bu Lastri, Mas Puji Eko, Pak Puji Eko tadi udah puas ya dengan jawaban Bu Lastri dan Bu Mursinah tadi. Bu Lastri, saya mohon maaf nih ada gangguan jaringan, nggak nampak di layar saya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Ibu Novia, Ibu bisa lihat di chat. Saya sambil memperbaiki jaringan saya. Ya. Keluhan yang saya rasakan bahkan sebelum pandemi ini adalah nyeri pada pundak ketika setelah menyelesaikan satu pekerjaan, khususnya ketika lama bekerja dengan laptop. Apakah itu termasuk jenis stres, Bu? Mohon penjelasan dan cara mengatasinya, Bu. Nah, ini karena efek kita kebanyakan gadget. Ya, jadi di masa pandemi ini hampir banyak 12 jam kita semua depan gadget. Ya, saya juga mulai ngerasakan ketika saya sering bikin e-sertifikat kan, itu saya harus merubah namanya dan sebagainya. Di sini saya pegal juga. Saya baru mulai ngerasain, ternyata dampak gadget ini tinggi banget.
Kalau Mhm. biasanya kan saya ketemu pasien 3, 4 orang pasien, satu pasien udah 1 jam lebih kadang gitu kan, sehingga di depan laptop tuh hampir jarang. Nah sekarang saya banyakan, karena saya konseling orang bisa pakai lewat video call, WA call, atau mungkin pakai Zoom seperti itu. Nah itu akhirnya karena memang dampak gadget itu sendiri. So, gimana nih, kan saya harus kerja, kerjanya di online. Gimana supaya saya tetap bisa kerja tapi fisik saya bisa tetap bagus? Berarti kita perlu massage ya. Massage itu adalah cara mengatasi stres juga, karena saraf-saraf kita tegang, maka perlu apa ya namanya, dilenturkan dulu saraf-saraf kita. Boleh loh kita massage, nggak apa-apa, geli-geli tapi enak, iya di massage tuh ya. Yuk mulai lakukan massage. Mungkin mahal Bu, nah nggak apa-apa, siapa yang bisa kita tolongi. Coba dong gantian ya, kita hujan rintik-rintik gitu kan ya, kalau seminar offline dulu gitu ya. Yuk buat icebreaker ya gitu, pijit-pijit. Nah, itu cari tuh siapa? Apakah kakak atau mama yang bisa lakukan gantian gitu. Jangan cuma maunya dipijit tapi kita nggak mau mijit. Nah, itu bisa kita lakukan. Kan bisa lebih dekat dengan keluarga tuh. Yang tadinya mungkin nggak tegur-teguran dengan kakak hanya sebentar, tapi dengan, ayo kak pijit-pijitan yuk gantian yuk kak. Rasanya, kurang kencang, ayo bikin yang kencang. Nah, jadi bercanda, jadi lebih dekat. Bonding family-nya terbangun. Bisa dilakukan itu ya. Terus, Ya, oke, oke, udah mulai tersambung nih, Bu. oke, good Pak. Iya, ya, baik. Ya, Terus, pertanyaan berikutnya nih dari hmm, Sabira Fadila, Bu, ya. Dia menanyakan, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang stres, namun mencoba untuk seolah-olah enjoy gitu ya. Seperti halnya tidak mau memikirkan masalah itu, tapi selalu ada terpikirkan ya. Seperti burung onta suka menyembunyikan kepalanya, tapi tubuhnya terlihat oleh banyak orang. Dia ingin oke, gitu. escape sesaat gitu. Silakan Bu Lesti. Oke. Jadi respon stres kita bisa ada 4 hal pada saat kita mengalami stres. Ada yang kita fight, kita berusaha menghadapinya, ada juga yang flight, kita menghindar. Jadi ini adalah salah satu bagian dari respon kita terhadap stres itu, kita flight. Kita kabur dari masalah, menghindar, seolah-olah nggak ada, nggak taunya nih. Kayak misalnya, lu sedih nggak sih putus sama pacar lo? Enggak, biasa aja, no cowok kayak gitu, ngapain dipikirin? Nggak taunya kalau sendiri, sialan dia diingatin gua tadi tentang itu. Nah, itu kan kita Hmm, flight, tapi sebenarnya kita mikirin gitu. Ada banyak mhm, seperti itu. Terus mhm. gimana kalau kayak gitu? Kalau kita terus-terusan seperti itu, kita akan terbiasa lari dari masalah kita. Harusnya yang idealnya adalah fight ke stresnya kita itu sendiri. Fight, kita hadapi, kita selesaikan. Mana nih sumbernya? Cut off mana sumbernya? Contoh misalnya, kalau ada pasien datang ke saya, dia bilang, oh, dia sering bertengkar dengan, kemarin hari Sabtu saya dapat pasien, oh, si bapak sama anak datang ke ruangan saya, terus kenapa kamu dibawa ke sini? Saya bilang sama anaknya, tahu tuh bapak ngapain? Bapaknya belum masuk. Loh, kok kamu bisa dibawa ke psikolog tapi kamu nggak tahu tujuan? Tahu si bapak tuh dia yang kayaknya yang perlu katanya gitu. Terus akhirnya saya tanya, Mhm. Pak kenapa? Ini loh Bu, anak saya ini nggak punya teman, anak saya ini main handphone mulu, di rumah mulu, begini mulu, seperti ini mulu. Oh gitu. Nah akhirnya saya ngomong, kenapa nggak punya teman? Emang kamu lulusan sekolah mana? Iya Bu, saya akhirnya cerita bahwa dia dibully segala macamnya. Terus tiba-tiba bapaknya nyelutuk gini, nih Bu, nggak punya Facebook dia Bu. Bayangin aja, anak segede gini nggak punya Facebook. Itu kan ngebully anak. Lu tadi anaknya udah ceritain, didengar bapaknya bahwa dia dibully di SMA, nggak punya teman. Saya itu main handphone ya Bu, karena saya nggak punya teman. Lu di kelas saya nggak ada teman sama sekali. Lu saya harusnya gimana? Masa saya bengong-bengong liatin teman saya warawiri ketawa tiwi, saya nggak ketawa? Kan saya stres Bu, ya saya main handphone Bu. Akhirnya bapaknya, "Ih, makanya nggak punya Facebook, nggak kenal cewek nih, Bu," katanya gitu ya. Ada banyak orang yang dilarang pacaran, kalau itu disuruh pacaran kemarin pasien saya itu ya. Nah, terus, ada lagi ngomongan cetus bapaknya pada saat saya ngomong sama anaknya, terus ditimpalin lagi, "Kok ini orang tua kayaknya ini." Akhirnya saya suruh bapaknya keluar dulu, akhirnya saya ngomong sama anaknya. Konsepnya sederhana, salahnya sumber stres paling tinggi ada di bapaknya. Bapaknya sering mukulin, bapaknya suka kekerasan fisik, bapaknya suka melakukan yang namanya, kayak tadi ngebully itu, "Ini nggak punya Facebook nih, nggak punya cewek nih, Bu, ini begini nih." Kelihatannya sepele, tapi ternyata itu menjatuhkan anak ini. Itu aja, Bu, bayangin. Saat bapak itu keluar dari ruangan saya, si bapak ngobrol dengan perawat, apa yang di apa yang dirasakan anak itu? Pasien saya, nangis. "Kenapa nangis tiba-tiba?" "Ibu dengerin suara bapak saya cerita sama perawat, saya lagi dia ngomongin, kayak gitulah bapakku, Bu," katanya.
Sedih kan Bu? Coba bayangin Bu, dia lagi kata-katain saya sama perawat, kedengaran memang, gitu. Sumber stresnya paling banyak di bapaknya, kan apa? Harapannya ketika anak dibully di sekolah, orang tua memberikan tempat yang nyaman, orang tua menerima, memberikan dampak yang positif, merangkul anaknya. Tapi ini enggak. Justru begitu saya akhirnya bilang ke bapak ini, anak saya keluarin udah selesai konsen dengan saya suruh bapaknya datang. Pak, sumber masalahnya ada di bapak paling tinggi. Jadi bapak harus begini begini begini. Cut off sumber stresnya. Jadi ini Mbak Sabira tadi rasanya nggak mikirin, tapi begitu mikirin terus harus gimana? Cut off sumber stresnya, hadapi stresnya, cut off sumbernya yang mana? Ya, kita harus fight dengan stresnya, gitu ya. Tapi Bu, rasanya lelah, capek, rasanya nggak bisa untuk fight Bu. Cari siapa yang bisa menolong untuk kita membantu fight pada stres itu sendiri. Jadi jangan terbiasa denial dengan stresnya kita. Lama-lama apa? Nanti ada masalah yang besar, tapi kita merasa kita nggak punya masalah. Itu yang paling sulit konselingin orang kayak gitu. Nah, kita, Ibu sakit loh Bu, Ibu harus begini. Enggak kok, saya nggak sakit begitu kok. Ya, saya punya pasien juga gitu. Jadi Ibu nangis kenapa Bu? Iya, rumah saya mau dijual anak saya nggak kepengen dijual anak saya Bu. Oh ya udah deh Bu ya, berarti kita harus ngomong sama anak nih ya, supaya rumah nggak dijual ya Bu. Jangan, nah, anak saya nggak tahu perasaan ini. Oh, lu kapan ditolongnya? Piye tau Bu, gitu kan ya? Nah, masalahnya nggak kelar-kelar tuh. Nah, yuk kita mulai, jangan sering-sering flight, tapi fight dengan stresnya. Ada respon yang lain juga. Ada fight, ada flight, ada freeze. Kita bisa freeze seketika, kita bisa nggak berespon pada saat kita punya masalah. Freeze-nya kayak gimana? Mager, malas gerak, diem. Tiba-tiba otak shutting down, nggak bisa bergerak. Gitu. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kita melakukan force, kita memaksakan diri untuk menghadapinya. Bisa hal itu kita lakukan. So, Mbak Sabira, fight to your stress. Hadapi. Mulai untuk mana nih yang menyebabkan saya stres, mana sih yang menyebabkannya, sumbernya apa, cut off yang menyebabkan stres itu. Ya, ya. Oke, Bapak. Mbak Sabira, Fadila puas ya dengan jawaban Bu? Ya, terima kasih Bu Sulastri. Sama-sama. Ini pilihannya fight atau flight gitu ya. Itu yang paling penting. Inilah kalau enaknya narasumber kita ini bukan sekedar akademisi, tapi juga praktisi. Jadi jawabannya itu tidak hanya teoritis tapi juga praktis. Luar biasa nih. Iya, siap Pak Mul. Luar biasa Bu Sulastri ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Revandi Gaman ya. Jadi dia mau bertanya, pada materi tadi itu kan katanya ada stres yang positif dan negatif. Nah, untuk stres yang positif ini apakah juga memiliki dampak negatif? Seperti salah satunya pendek umur dan lain-lain sebagainya. Silakan Bu Lastri, mohon bisa dijelaskan. Sip. Kalau tadi yang dampaknya positif, kita kan menjadi tertantang, semangat gitu ya, adrenalin kita terpacu untuk melakukan hal-hal yang positif, membangun gitu. Apakah berdampak pada umur yang pendek? Karena kita tidak marah-marah melakukannya, maka rasanya tidak gitu ya. Karena tadi yang berdampak pada umur pendek yang amarah ya. Kalau marah-marah di mana? Yang distress, yang respon kita negatif. Yang kita flight yang kabur-kaburan dengan masalah kita, atau kita marah-marah pada masalah kita, itu yang menyebabkan kita menjadi umur pendek gitu loh. Tapi kalau akhirnya kita bisa melihat bahwa ini adalah harus saya kerjakan begini-gini, maka nggak akan seperti itu gitu. Contoh misalnya, waktu saya pertama kali kerja di RSCM, saya baru lulus S2 yang rasanya kosong dengan pasien. Ketemu pasien waktu magang sedikit, hanya 10 kasus. Tapi begitu masuk RSCM beragam. Lu bayangin aja, kepalanya gede, ada pasien masuk lorong, itu udah menakutkan gitu ya. Nah, terus ada RSCM itu paling serem-serem pasiennya kan ya, kan rujukan nasional ya. Yang tangannya nggak ada, yang patah kakinya nggak ada, yang bayi tiba-tiba didorong, udah ditutup kain putih, yang apa, itu menakutkan sekali. Itu buat masuk ke sana aja saya udah rasanya ketakutan gitu. Belum menghadapi pasien-pasien jiwa yang pasien abu-abu nyampe di RSCM semua. Ada yang kalau di Bangsal tuh tiba-tiba nggak pakai baju. Saya sampai masuk kolong waktu pertama kali itu. Saya bilang, masih gadis ini ya, belum pernah ketemu Bangsal ini ya. Ini ketawa-tawaan perawat yang udah terbiasa dengan hal itu. Lah saya belum gitu. Nah, tantangannya buat saya apa? Saya ketakutan di awal-awal. Belum lagi harus wawancara pasien yang kasusnya kasus-kasus berat, bisa pembunuhan dan sebagainya. Tapi saya nggak jadi bikin stres.
Saya nggak bikin itu menjadi distress, saya mau eustress. Apa? Saya punya senior yang ngajarin saya waktu itu. Kebetulan senior saya itu mau keluar, saya masuk ke sana. Saya berusaha berguru secepat mungkin dengan si senior saya ini. Saya banyak nanya, sampai rasanya handphone tiap hari WA dia. Kalau enggak gitu, ini begini-begini gimana tuh? Rasanya tuh kayaknya pertanyaan-pertanyaan sebelum besok ketemu dia udah saya tulisin tuh dari rumah. Nah, hal-hal kayak gini jadi positif buat saya. Saya tertantang untuk melakukan tugas-tugas itu dengan cepat gitu. Dan saya berusaha memberanikan diri untuk ketemu pasien sendiri. Pertama-tama dia bilang, "Lo berani nggak ketemu pasien itu sendiri?" katanya. Berani sih gitu. Tapi bisa ditemenin nggak? Sendiri, udah. Nah, lama-lama saya kadang berdua di ruangan sama senior saya. Dia bilang gini, udah mulai tanya jawabnya, wawancaranya mulai gitu. Terus saya masih bingung, tanyanya apa ya gitu ya? Mulai nanya. Nah, lama-lama kan ingat pertanyaan-pertanyaan dia pada pasien sebelumnya gitu kan ya. Oh, trik-triknya begini. Lama-lama terbiasa. Nah, itu namanya eustress. Jadi kita fight. Ketika kita fight dengan stresnya, respon kita positif. Gitu. Ya. Oke, bagus sekali. Baik, Bu. Ya. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Dari Ibu Fania Selawati. Ya. Mau bertanya, di masa pandemi ini PHK di mana-mana. Perekonomian juga menurun. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Lastri. Tapi puji Tuhan saya masih kerja dan tetap digaji. Walaupun tidak full, sama ya Bu, seperti dosen kita juga nggak full ya Bu. Iya, betul. Tapi teman-teman saya yang di PHK melihat hidup saya enak aja, katanya. Otomatis pada berdatangan untuk meminjam uang ke saya. Padahal dulu waktu saya pengangguran, saya minta tolong tidak mereka hiraukan. Saya jadi kepikiran dan stres sendiri karena alasan mereka untuk kebutuhan rumah tangga. Gimana cara mengatasinya, Bu, agar mereka juga tidak tersinggung? Silakan, Bu. Gini, tadi saya sempat singgung, if you cannot say yes, say no. So learn how to say no if there is have to say no, ya. Tidak semua hal bisa kita senangkan orang, ya. Jadi jangan paksakan diri kita untuk selalu menyenangkan orang. Karena kalau kita selalu berusaha menyenangkan orang, kitanya yang sakit. Mikirin, dia tadi mau pinjam uang ya, padahal buat beli susu anaknya ya. Gua nggak kasih pinjam. Lu orang nggak ada, ya jangan paksakan. Ini penting ya. Jadi learn how to say no. Tidak semua hal kita bisa puaskan orang. Kalau semua hal kita bisa puaskan orang, kita bukan lagi manusia. Kita Santa Claus. Ya, Santa Claus yang tiba-tiba datang ucuk-ucuk bawa hadiah gitu. Kita enggak, kita manusia biasa yang punya keterbatasan. So, tapi buat kebutuhannya, Bu, dulu mungkin pernah nolong, tapi kita sebaliknya nggak bisa nolong, atau mungkin nggak pernah nolong, terus kita harus bantu gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa bantu untuk katakan tidak, walaupun itu kebutuhannya penting, ya. Tapi kalau rasanya kita bisa membantu, it's okay, bantu. Kalau nggak bisa bantu dengan uang, minimal kasih jalan. Nah, ini penting sekali, kasih jalan ya. Kayak misalnya, saya nggak punya bisa meminjamkan uang, tapi ada teman saya yang bisa tempat minjam. Coba deh, atau misalnya siapa, atau temannya teman kita ini, di sini kayaknya kita ingatkan gitu ya, gitu. Sama kayak misalnya kemarin teman saya ada WA saya nanya lowongan kerja tentang guru, karena dulu kami sama-sama guru. Waduh, saya lowongan perguruan saya nggak tahu nih. Coba deh, si ini kamu hubungin. Dulu teman kita juga itu ya. Oh iya ya, kenapa saya baru kepikiran ketika kakak ngasih tahu itu ya? Itu kan jalan, gitu ya. Kita nggak perlu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong itu, hanya satu informasi saja bisa kita lakukan. Ada juga kemarin yang minta lowongan, apa ya? Kamu jago nulis kan? Content writer ada lowongannya online tuh banyak banget. Bisa ya? Ternyata dicoba, bisa. Gitu ya. Jadi nggak harus kita membantu dengan uang, nggak harus membantu dengan tenaga, tetapi jalan atau arah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa bantu, belajar untuk berkata tidak. Gitu. Iya. Ya, bagus sekali tuh ya. Belajar untuk berkata tidak. Ya, jadi kita juga nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Artinya seorang pemimpin aja kalau ngambil keputusan, ya keputusannya tidak menyenangkan semua orang. Pasti ada yang kritis, ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi keputusan harus diambil. Ya, gitu ya Bu ya. Betul. Kayak pandemi kan nggak ada, paling awal-awal nggak mau PSBB, tapi mau nggak mau kita ngambil PSBB gitu. Harus ada yang diambil tindakan dan risiko. Betul. Selanjutnya nih Nuraya Adiatma ini pernah mahasiswa saya ini, pernah kuliah sama saya ini dia.
Ya, pertanyaannya agak panjang ya, Bu. Saya persingkat. Stres pada orang tua ketika anak belajar di rumah dan orang tua mendampingi anak. Banyak orang tua yang kedapatan mengatakan dia mengalami stres bahkan pada awal-awal belajar di rumah, ya. Sampai-sampai KPAI ya terima 213 pengaduan soal belajar di rumah. Termasuk saya juga loh, Bu, ini sekalian curhat. Berbagai masalah seperti sulit membeli kuota, susah ngajarin anak, pendekatan yang cocok, apa metodenya. Dan bahkan saat ini ada isu berita belajar online di rumah akan dipermanenkan. Ini saya juga masih pertanyakan ya. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang hal ini dan solusinya jika memang belajar online ini dipermanenkan dengan kondisi ekonomi, kemampuan orang tua yang mungkin saat ini sudah mulai tidak merata dan terganggu. Silakan Bu Lasri. Ya, gini, awal-awal belajar online itu orang tua senang, anak-anak juga senang, hore gitu ya. Tapi begitu sebulan, mau 2 bulan, pada muak, gitu ya. Betul. Akhirnya sekarang orang tua menyadari bahwa jadi guru itu nggak gampang. Kalau dulu kan banyak orang tua yang melaporkan, memenjarakan guru ya, banyak yang melakukan kekerasan pada guru. Dari pandemi ini, orang tua akan belajar untuk menghargai tugas-tugas Anda sebagai guru. Pahlawan tanpa jasa itu akan semakin diagung-agungkan nanti. So, bersiaplah menerima banyak pujian nantinya. Kenapa? Karena orang tua itu kalau guru 40 anak tanduknya nggak keluar ngajarin anaknya, ngajarin 140 orangnya, tapi begitu ini satu anak di rumah diajar orang tuanya, tanduknya udah keluar 4. Nah, banyak ketua orang tua yang ada status tanduk mama keluar. Saya isengnya aja, masukin lagi mak tanduknya mak, jangan lupa cabut gitu ya. Nah, ini penting sekali gini, kalaupun dibuatkan permanen, kita harus menyesuaikan dengan kondisi orang tua. Sama kayak misalnya saya dapat tawaran tes minat bakat di Cilegon. Saya bilang, Bu, bisa nggak kalau mereka minta tes online dengan bayaran yang mereka minta? Saya bilang nggak sanggup dengan harga segitu. Terus kendala di kuota. Loh Bu, kalau kendala di kuota, lah online itu perlu pakai kuota. Ya gimana pakai Zoom aja deh Bu, saya observasi langsung gitu. Nggak bisa, akhirnya offline dilakukannya. Kendalanya kenapa? Karena selama masa pandemi ini, begitu dilakukan pembelajaran online, kuotanya nggak ada. Jadinya gurunya ngapain? Nyamperin atu-atu muridnya. Gitu. Nah, penting bahwa kita sebagai guru memahami kondisi keuangan oleh orang tua murid kita. Misalnya, kalau memang orang tuanya nggak sanggup untuk kuota, kira-kira siapa yang bisa dekat dengan orang-orang itu yang bisa membantu. Misalnya, memberikan informasi-informasi. Atau kita bisa mengirimkan pembelajaran lewat Gojek, atau kita antarkan, kita bikin dalam paper. Gitu. Jadi misalnya 1 minggu nih, jadi kita sekali seminggu keliling nganterin, boleh kalau memang teman-teman mau lebih optimal lagi mengajar. Tapi kalau dengan kuota ternyata orang tuanya bisa berhemat ria untuk membeli kuota, is okay gitu. Tapi rata-rata gini, anak-anak itu sudah ketergantungan gadget, kuotanya untuk membeli game, game itu lebih besar dipakai dibandingkan belajar online. Jadi sebenarnya mampu. Hanya saja jam bermainnya yang harus dimodifikasi gitu. Nah, boleh tuh bikin webinar buat untuk orang tua, membatasi anak bermain online dengan cara memadatkan jam belajar misalnya, sehingga kuotanya bisa tersubsidi tuh gitu. Karena sebenarnya saya pernah dapat pasien tuh kuotanya 400.000 sebulan. Wih gila gitu loh. Saya 100.000 aja sebulan rasanya udah sayang banget tuh bayarnya gitu kan ya. 400.000 sebulan, bapaknya cuma tukang buah, ibunya ibu rumah tangga, hidup ngontrak. Dan kalau nggak dikasih kuota itu dia bisa marah-marah, tantrum dan segala macam. Sebenarnya banyak orang tua kita yang mampu, hanya saja memang karena kebutuhan sebelumnya sudah ada tentang kuota, ditambahkan dengan belajar menjadi berat gitu loh. Nah, berarti orang tua kita modifikasi. Bu, yang dulu banyak main pakai online, jangan lagi ya Bu. Tapi memang ada sebagian orang tua yang benar-benar nggak mampu. Jangankan untuk beli kuota, handphone mungkin pun nggak ada. Gitu. Modifikasi sistem pembelajarannya. Misalnya kayak tadi anterin worksheet-nya, pembelajarannya apa. Minggu ini belajar ini ya, terangin sekaligus kepada orang tua. Kasih note-note sederhana untuk bisa dipahami. Kasih instruksi mungkin worksheet 1, instruksinya seperti ini, worksheet 2 instruksinya seperti ini, worksheet 3 gitu. Bila perlu kalau Mas Nuraya nih bisa mungkin ini bikin di misalnya kalau di satu komplek itu di gang misalnya ada 4 murid kita di situ, ini tinggal ajarin pada saat itu gitu. Jadi bukan soal banyaknya waktu kita bertemu dengan murid itu, tapi sedikit waktu kita bertemu yang kita berikan, tapi mereka memahami untuk tugas 1 minggu itu udah cukup
bisa lakukan sebagai guru. Tapi bersiaplah untuk mendapatkan penghargaan yang istimewa sebagai guru setelah era pandemi ini. Iya, baik ya Bu Lastri. Nuraya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini, aduh Bu Lastri, ini ngomong-ngomong pertanyaannya yang masuk banyak sekali nih Bu. Iya ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu sampai jam 3, tentunya kita masih punya waktu sekitar 6 menit ya. Dengan segala hormat, mohon maaf kalau nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul, belum bisa kita jawab semua. Sepertinya kita mohon maaf ya Bu Lastri ya. Ya, Nah, kita dibatasi waktu jam 3. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi yang saya beri kesempatan dari Vina ya. Siang Bu, saya ingin bertanya, saat masa pandemi ini kan kita lebih banyak waktu di rumah. Namun banyak sekali yang merasa selama di rumah mereka merasa tidak produktif. Bagaimana solusinya agar kita bisa melakukan kegiatan yang produktif dan betah di rumah? Silakan Bu Lastri. Salah satunya seperti saya. Ini sudah produktif. Ada role modelnya ya. Iya, kayak gini. Tapi Bu, saya nggak punya bahan-bahan materinya. Kan ikut materi saya. Yuk mulai bikin webinar ke siapa aja. Apa yang teman-teman dapatkan dari saya, boleh loh multiply untuk berikan pada orang lain. Hanya mungkin perbaiki ya, jangan copy paste yang dari saya persis gitu ya. Rubah versinya teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman bikin PowerPoint lebih canggih dibandingkan saya, gitu kan ya? Nah, seperti itu. Mungkin mulai jualan bisa, ya kan gitu. Mulai misalnya mendekatkan diri dengan anak, banyak belajar dengan anak, bermain dengan anak, itu bisa. Masak-masak, nah itu bisa. Bikin kue-kue baru, karena saya nggak hobi bikin kue. Kalau bikin kue kayak bikin bolu, itu jadinya nanti bantet, bisa nimpuk anjing, mati anjingnya. Yo nggak berbakat di sana ya, saya jagonya jualan suara gini. Nah kayak gini ya, cari sesuatu kegiatan yang positif dan bermakna. Bisa bikin pengajian online, bisa. Saya lihat teman saya anaknya sekolah dia belajar, mereka nge-zoom pengajian, ngajar ngaji. Loh itu bisa loh dilakukan sekarang. Ya, ngajarin hafalan Al-Quran, tinggal tampilin slide Al-Qurannya kan di-scan, tampilin cara bacanya. Bermakna kan? Bermakna. Itu bisa kita lakukan dan bisa produktif menghasilkan gitu. Tinggal kita rubah. Sekarang Zoom nggak familiar, Bu. Pakai WhatsApp dong, bisa kan? WhatsApp sekarang bisa 6 orang ya? Call ya? Bisa, seperti itu. Bisa pakai itu. Google Meet bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Gitu. Ya. Ya, jawaban Bu Lastri terhadap pertanyaannya Vina mungkin ini juga ya, sekaligus menjawab pertanyaan Rosida Siregar nih ya. Temanya hampir sama ya, karena dia ingin bagaimana mengisi waktu. Sekarang saya sedang mulai les anak-anak secara virtual. Pertanyaannya saya bagaimana caranya supaya mengembangkan les virtual sehingga bisa menopang perekonomian keluarga. Kurang lebih tadi sama ya Bu Lastri ya? Iya, bisa. Betul. Ya, jadi ya, kata kuncinya kreatif saja gitu Bu ya. Yes, betul. Saya juga gitu. Saya ngikutin webinar nggak cuma satu. Saya bisa banyak mengikuti webinar dari kampus mana ke mana. Luar negeri pun saya ikut webinarnya. Apalagi tuh free dari luar negeri, ikut banget saya. Penting apa? Dapat materi, dapat ilmunya. Habis itu saya kemas dengan versinya saya. Sehingga pada saat saya tampil seperti ini, saya dapat dari, mungkin ada 6 PowerPoint yang saya buka untuk saya bikin satu materi buat saya, versinya saya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi sekreatifnya kita aja, gitu ya. Iya. Baik, Bu Lastri, sepertinya kita harus menyudahi sesi tanya jawab. Karena dari sekian banyak pertanyaan yang masih masuk, agak sulit kita jawab semua, mengingat keterbatasan waktu ya Bu Lastri ya. Yes, betul. Dengan segala hormat, teman-teman, rekan-rekan peserta webinar, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita bahas, tapi insya Allah kalau nanti di sesi berikutnya ada waktu, mungkin nanti bisa disinggung kembali. Ya. Dari sekian ulasan Bu Lastri dan sesi tanya jawab tadi, ada beberapa kata kunci yang ingin saya angkat kembali, yaitu fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Maka kita akan mendorong kita untuk bisa berdaya. Lalu kemudian fokuslah pada apa yang kita miliki dan yang Tuhan berikan. Maka kita terdorong akan menjadi pribadi yang bersyukur. Lalu juga fokuslah kepada apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bermakna, meaningful. Wah, ini kata kunci yang luar biasa. Bukan sekedar memberikan kemampuan managerial skill untuk mengatasi stres, tapi juga ini memberikan
nutrisi spiritual. Waduh, saya pakai istilah enak nih, nutrisi spiritual. Jadi kita lebih peaceful, lebih tenang menghadapi persoalan seperti ini. Baik Ibu Lasri, saya rasa itu webinar kita. Saya mempersilakan kepada Bu Lasri untuk memberikan closing statement sebelum saya tutup acara ini. Oke, baik. Saya baca barusan chatnya, saya coba simpulkan sedikit ya. Bagaimana, apakah kalau misalnya kita stres, apakah bisa menyebabkan kita menjadi gangguan jiwa? Yes, bisa. Apalagi kalau stres itu tidak diselesaikan dengan tuntas, tidak diselesaikan. Jadi stres itu bisa meningkat eskalasinya. Sama kayak misalnya nih, kita ada gelas, ini sebetulnya ada cangkir di sini. Ini muatannya kan misalnya taruhlah 240 mili. Kalau diisi 100 cc misalnya, terus diisi lagi 100 cc, diisi lagi, maka akan menumpuk menjadi besar. Nah, sama tubuh kita juga seperti itu. Jadi ada kalanya nanti kita menjadi pecah atau burn out, atau lelah, atau misalnya tumpah semua yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, itu bisa terjadi. Sehingga itulah yang dialami oleh pasien-pasien gangguan jiwa. Ketika dia tidak menyelesaikan satu persatu masalahnya. So, latihan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Do not fight, but you must be fight to your problem, your stress, ya. Kalau misalnya sudah lelah dan segala macam, yuk mulai cari bahan tenaga profesional untuk mendapatkan pertolongan. Dan di masa pandemi ini, kita belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Apapun keadaannya, semua orang juga mengalami masalah, semua orang mengalami dampak dari pandemi ini. You are not alone. Even me juga mengalami masalah ini. Tapi kita bisa fight together dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan ya. Dan nggak usah paranoid kalau kita sudah patuhi protokol kesehatan. Kalaupun misalnya kita kena dampak dari pandemi ini, seperti misalnya kita positif COVID-19, it is okay. Yang perlu kita lakukan adalah jaga kesehatan kita. Kenapa? Saya ngelihat teman-teman saya ada 5 orang yang positif COVID-19, mereka bebas. Negatif jadinya semuanya, ya. So, kita bisa kena, bisa juga nggak kena, tapi kita bisa bermawas diri untuk tetap menjaga diri kita sendiri, ya. Terus ada juga yang nanya di sini, apakah misalnya ditanya berapa batas usia untuk menikah? Untuk perempuan itu adalah 19 tahun, dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Kenapa 19 tahun? Organ reproduksinya baru matang pada usia segitu. Dan diyakini bahwa usia segitu sudah lulus sekolah. Artinya knowledge-nya cukup. SMA pendidikannya biasanya ya, knowledge-nya cukup untuk mendapatkan misalnya instruksi, nasihat, dan lain sebagainya. Kenapa laki-laki 25? Dipastikan laki-laki sudah memiliki pekerjaan. Kuliah kan misalnya 19 selesai SMA, kuliah 4 tahun, 23, sudah punya 2 tahun kerja. Jadi dipastikan sudah sebagai kepala rumah tangga sudah mampu nanti untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, dan dilihat bahwa usia segini usia-usia produktif untuk organ reproduksi calon yang akan menikah. Nah, terus ada lagi banyak bagaimana solusinya agar bisa melakukan itu udah ya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya simpulkan dari semua pertanyaannya. Terima kasih sudah hadir hari ini mengikuti webinar kami di bulan Juli ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ketemu lagi. Pastikan datang on time supaya nggak kelewat informasi-informasi dan materi-materinya. Nanti sertifikatnya akan langsung saya kirimkan di grup yang itu, atau nanti kalau misalnya teman-teman nggak masuk dalam grup, boleh WA langsung di admin PC konsultan, akan dikirimkan ke linknya nanti ke sana. Terima kasih Pak Mul sudah mendampingi saya hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, berusaha berpikir positif, dan lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk diri teman-teman dan menolong orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, waalaikumsalam. Baik. Oke, kita beri plus pada narasumber. Hanya ada satu kata, yaitu luar biasa. Ya, terima kasih. Kita sesi foto ya. Boleh sesi foto dulu sebelum. Mas Nuria sudah fotoin belum? Sesi foto gimana dah? Mas Nuria tadi saya minta fotoin Mas Nuria. Kita foto ya. Coba videonya yang belum nongol. Mari. Berikan senyum terbaiknya ya. Iya.
The best smile. You're the best smile. Kasih senyum yang paling indah sekali, oke? Karena saya nggak tahu nih nanti siapa aja yang ada di Zoom pertama, maka terus senyum dulu sampai selesai ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Oke. 1, 2. Yang ketiga. Senyum, 1, 2. Oke, dan thank you. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang gamblang, dengan bernas, dengan lugas semuanya sudah disampaikan, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua peserta yang pada hari ini dengan antusias. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini memberikan kedalaman pengetahuan, keluasan pengetahuan, dan memberikan motivasi dan inspirasi yang bagus sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas diri untuk mampu melakukan manajemen stres di era pandemi. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan sebagai moderator. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam damai, salam bahagia, jaga kesehatan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Lastri, saya undur diri. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya juga undur diri, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama semua. Terima kasih, Bu Lastri. Baik. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Sama-sama.